Selama puluhan tahun, dunia termasuk kita berkutat dengan pendekatan ekonomi yang dominan berbasis eksploitasi. Mengambil sumber daya sebanyak mungkin, memaksimalkan hasil, dan membuang sisa. Mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasilnya, Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan, mengalami penurunan kualitas tanah dan air, serta menghadapi dampak nyata dari perubahan iklim. Kinilah saatnya pendekatan baru mulai dijalankan. Ekonomi restoratif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga pada pemulihan, yang tidak hanya mengurangi kerusakan, tapi mendorong perbaikan. Di satu kawasan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, pendekatan ekonomi restoratif telah dijalankan selama lebih dari 1 dekade. Melibatkan 41 desa, memulihkan lebih dari 150.000 hutan rawa gambut, dan mencegah 7,5 juta ton emisi karbon setiap tahun. Dari upaya ini, lahir sumber ekonomi baru. Tanpa membakar, tanpa merusak. Perempuan mendapat ruang usaha, pemuda mendapat peran, dan masyarakat memimpin restorasi di wilayahnya sendiri. Model ini membuktikan bahwa menjaga alam pun bisa menciptakan ekonomi. Ya, perubahan nyata tidak harus dimulai dari pusat kekuasaan. Bisa dimulai dari desa, dari komunitas, dari tapak. Sebuah langkah dalam skala kecil yang memberi dampak besar. Restorasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Karena ekonomi yang merusak tak lagi punya tempat di masa depan. Halo dan selamat datang di The Big Idea Forum dengan tema kali ini Restorative Economy, Small Scale, Big Difference. Nah, ini sebuah tema yang sangat relevan dan mendesak di mana dunia termasuk Indonesia ini menghadapi tantangan besar akibat model ekonomi linear yang selama ini kita jalankan. Mengambil dari alam, memanfaatkannya, lalu membuang sisanya. Ekonomi restoratif ini menawarkan sebuah peradaban baru yang menempatkan keberlanjutan dan keseimbangan. Keberlanjutan dan keseimbangan ini seperti sepeda bambu yang ada di sini. Nah, Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan populasi besar ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi pelopor penerapan ekonomi restoratif. Sejauh mana peluang kita dan apa saja tantangannya ini kita akan bahas bersama dengan para pembicara pakar yang akan memberikan wawasan dari berbagai perspektif. Mari kita kenalkan satu persatu. Yang pertama ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono yang akan menjelaskan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi dari ekonomi linear ke ekonomi restoratif, termasuk regulasi pendukungnya. Ini tepuk tangan dong. Pak Wamen, apa kabar? Terima kasih. Baik-baik aja. Ya, senang sekali kita akhirnya bertemu ya di sini ya. Selanjutnya ada Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Ini kelihatannya ajang para wamen ini hari ini. Irene Umar yang akan menyoroti peran ekonomi kreatif tentu saja sebagai penggerak transformasi sosial lingkungan yang berbasis keberlanjutan dan juga komunitas. Bu Irene, apa kabar? Bu Irene ini bukan pertama kalinya ada di The Big Idea Forum dan juga berikutnya ada yang sudah tidak asing lagi. Tentu saja di forum ini Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Kita harapkan memastikan dan juga mendorong partisipasi perempuan dan anak dalam ekosistem ekonomi restoratif. Tamu saya selanjutnya ini dari industri, dari pengusaha, sangat penting dan ini menjadi nafas ya kalau kita mengimplementasikan ekonomi yang restoratif. Pak Darsono Hartono, CEO dari PT Rimba Makmur Utama. Pak Darsono, apa kabar? Kita harapkan akan memberikan insight kepada kita semua tentu saja tentang praktik
ekonomi restoratif skala besar yang tidak hanya unggul dalam bisnis tapi juga pemberdayaan masyarakat lokal. Dan last but not least, hadir juga bersama kita Monica Tanu Handaru, big hands, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari yang kita harapkan mengangkat peran bambu sebagai solusi alam dan pemberdayaan komunitas dalam ekonomi restoratif. Dan ini salah satu dari contoh ya kalau bambu bisa digunakan ternyata untuk membuat sepeda. Ini buatan Indonesia ya. Kita tepuk tangan ini untuk sepeda bambu. Very environmental friendly. Dan juga kepada para hadirin yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan juga untuk memberikan komentar nanti, perspektif, ataupun juga pertanyaan yang terkait dengan tema yang kita angkat hari ini. Ya, kita mulai diskusi dan mungkin ini penting ya, kita harus lihat dari perspektif pemerintah dulu. Dan saya akan persilakan untuk Pak Wamen, Pak Dias untuk memberikan, waduh, langsung memberikan perspektif kebijakan khususnya mengenai regulasi dan juga terkait pengembangan dan penerapan ekonomi restoratif di Indonesia. Big breath dulu Pak Dias ya. Waduh, yang pertama itu langsung di spotlight. Tapi penting ini Pak Dias, karena kita selama ini memang pola dari ekonomi kita itu selalu pertumbuhan, tapi tanpa terlalu banyak memperhatikan dampaknya. Nah, restorative economy ini kita kan ingin supaya kita tidak hanya mengambil, mengeksploitasi, menggunakan, kemudian membuang. Nah, kira-kira ya khususnya dari KLH ada penerapan ataupun ya strategi untuk mengimplementasi ekonomi restoratif ini? Kalau kita bicara mengenai ekonomi restoratif, berarti kan harus ada peta jalannya dulu. Ya, arah awalnya ini kan sebenarnya kalau ditarik dari awal-awalnya, dari 1945, kenapa negara ini berdiri? Kenapa ada yang namanya Republik Indonesia? Gitu. Pasti akan jawabannya ada 4. Yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan lain sebagainya. Itu ada 4. Jadi negara ini dibentuk harus untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan kementerian ini pun dibentuk harus untuk itu. Dan sudah dijabarkan itu di preambul. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945, ada di situ 28H ayat 1, itu bicara terkait bahwa semua warga negara Indonesia ini harus mempunyai lingkungan hidup yang baik. Dan di 33 ayat 4, bahwasanya perekonomian ini harus berkelanjutan, harus berwawasan lingkungan hidup, dan terkait sustainable development pun juga sudah terrefleksikan di Asta Cita nomor 6. Anyway ada di Sustainable Goals 12-13 ya. Dan udah ada undang-undangnya juga turun dari Undang-Undang Dasar tadi di Undang-Undang 32 nomor 2009 tentang lingkungan hidup, dan sudah diturunkan lagi ke peraturan pemerintah nomor 6 2025 baru saja. Ini terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dan turunannya lagi ada target-targetnya nih Bu Desi. Ada Perpres 98 2021 ini yang menargetkan bahwa, nah ini, tahun 2030 kita harus bisa menurunkan emisi sebanyak 29% dan 41% kalau dengan bantuan internasional. Yang mana ini sudah kita update zaman Pak Jokowi yang lalu menjadi 31,89 dan 43,2. Nah ini sampai 2030. Untuk mempertahankan berkelanjutan ini, 2031 sampai 2035 kita punya komitmen lain untuk menurunkan emisi juga yang kita akan berikan kepada UNFCCC atau Badan PBB yang menangani masalah iklim. Ini akan kita submit bulan ini atau bulan depan. Kita akan mengkomitmenkan berapa sih yang akan kita save emisinya. Dan itu adalah peta jalan. Nantinya pembangunan kita harus selaras dengan itu. Bahwa kita sudah janji komitmen kepada dunia ini yang akan kita turunkan. Dan kalau kita sampai tidak tepati ya apa kata dunia, kan kurang lebih begitu. Itu terkait emisi. Terkait sampah, kita ada di RPJMN, Perpres nomor 12 tahun 2025, yaitu tahun 2025 ini sampah harus terkelola 50%. Dan 2029 harus 100%. Ya, itu suatu hal yang yang benar-benar luar biasa lah. Karena luar biasa dan saya lihat cukup ambisius ya, karena sekarang sudah 2025, hanya 4 tahun lagi nih kalau sampah nanti mau dikelola betul. 100%. Dan angkanya sekarang ini yang terkelola itu hanya 39% dan yang tidak terkelola itu 61%.
Jadi itu hanya yang open dumping, open burning, buang di badan air dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat per tahunnya yang numpuk itu 56 juta ton. Jadi banyak sekali yang keluar masuk ini sampahnya. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sampah ini menghasilkan emisi karbon yang luar biasa banyak. 1 ton sampah itu bisa menghasilkan 50 kg CH4 atau metana. Jadi kalau dikonversikan 50 kg kali 34 ya, intinya 1 ton solid waste, municipal waste, itu bisa menghasilkan 1,7 ton CO2. Tergantung dari jenis sampahnya tentunya, tapi bisa segitu. Dan ini yang akan keluar ke angkasa, ke atmosfer, tepatnya di stratosfer dan troposfer itu, mungkin jaraknya 9 sampai 12 km di atas permukaan laut. Itu yang akan membuat bumi makin panas. Jadi sinar matahari itu yang masuk ke bumi, ntar harusnya keluar nih. Harusnya keluar lagi ke angkasa. Tapi karena ada greenhouse gas ini, dia balik lagi. Jadi membuat bumi semakin panas. Nah ini kalau sampai 1,5 derajat Celcius, apalagi sampai 2 derajat Celcius, itu di Arctic, di Kutub Utara, esnya itu bisa mencair dan setiap 10 tahun akan tidak ada es. Kalau lebih dari 2 derajat Celcius, itu es yang ada di Kutub Utara mencair semua, yang Greenland mencair semua, Indonesia bisa naik laut, permukaan lautnya 7 meter. Dan kalau sudah sampai 7 meter, itu hashtag kabur aja dulu tuh udah nggak laku lagi. Karena ya, kabur ke mau kemana lain lagi gitu, udah nggak ada tempat lagi di sini. Jadi disitulah petanya bahwa kita harus menurunkan emisi sekian dan sampah sekian, dan untuk melakukan hal itu kita sudah juga melakukan beberapa hal dan tentunya masih butuh dukungan kawan-kawan juga. Yang pertama kita sudah stop untuk impor sampah plastik. Sampah plastik tadinya itu mungkin per tahun kita impor 260.000 ton. Dan 260.000 ton ini menurut kami di KLH, sampah plastik yang kita produksi itu 10 juta ton per tahun. Kenapa harus impor lagi? Dan dari 10 juta ton itu yang di-recycled mungkin 9-11%, maksimal 14%. Dan bisa kita manfaatkan sebenarnya sampah plastik ini untuk di-recycle. Jadi kita akan stop, dan sudah di-stop, jadi tidak akan merekomendasikan lagi kepada Kemen Perindustrian untuk mengimpor sampah plastik. Yang kedua, kita men-stop praktik open dumping. Jadi Bu Desi, dari 550 TPA yang ada di Indonesia ini, itu mayoritas atau bahkan semua itu masih open dumping. Jadi hanya kumpul, angkut, buang. Dan ketika dibuang itu, yang ditumpuk sekarang, itu sudah 1,7 miliar ton. Kalau tadi kita lihat, dikalikan sekian 50 kg metana, itu udah berapa metana yang keluar dari sampah kita aja gitu. Sampah yang sudah numpuk. Yang masuk 56 juta ton per tahun. Jadi banyak sekali lah. Jadi kita akan stop open dumping, artinya harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, kita punya program namanya Adipura untuk memberikan insentif kepada kota-kota, kabupaten yang mengelola sampahnya dengan baik. Kita berikan Adipura. Ada tingkatannya, Adipura Kencana dan macam-macam. Ini akan kita revisi sehingga tidak semua kota bisa dapat Adipura. Dan ada predikat kota kotor. Kalau Anda tidak bisa manage sampahnya, predikatnya kota kotor. Dan berikutnya terkait apalagi tadi Adipura. Yang keempat ini sekarang. Ya, ini impor sampah plastik, revisi Adipura, terus sampah dan emisi. Emisi tadi kita punya target untuk menurunkan emisi, berarti harus ada insentif untuk perusahaan bagaimana menurunkan emisi. Salah satunya itu melalui perdagangan karbon. Nah, ada ahlinya perdagangan karbon di sini. Yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari perdagangan karbon ini adalah stempel atau international standard gitu ya, dari badan semacam gold standard, Verra, Plan Vivo, Global. Tapi pemerintah Indonesia sendiri juga sudah inilah istilahnya siap untuk melakukan carbon Iya, trading. kita sudah melakukan yang disebut mutual recognition agreement dengan gold standard. Artinya standar Anda sudah kita akui dan Anda mengakui standar kita. Karena selama ini susahnya perdagangan karbon untuk berjalan itu karena kita merasa bahwa metodologi kita ini paling bagus. Dunia harus mengakui gitu. Padahal kan market doesn't work that way gitu.
apa yang market suka, ya itulah harus kita kasih. Jangan kita merasa bahwa yang paling benar ini kita, yang paling benar ini kita. Iya. Harus mengikuti. Jadi apa sudah kata lebih market. sadar ya sekarang dengan kebutuhan dunia itu. Artinya kita harusnya mengikuti market dan kita akui aja metodologi apa yang benar. Nah, yang bukan yang benar, yang disukai oleh market. Jadi gold standard sudah tanda tangan, Vera udah on the way, dan kita juga akan mengakomodir metodologi-metodologi lain seperti biochar atau tech base. Mungkin kita akan mendekat kepada Pure Earth. Jadi Bu Desi, international standards ini punya spesialisasinya sendiri-sendiri, tergantung metodologi. Nah, kita kalau metodologinya untuk yang CCS, CCUS itu ada badan lagi. Kalau yang untuk biochar tech base ada lagi, Volu ada lagi. Dan kita harus mengakui semua standar itu, gitu. Oke, Pak Dias, kalau misalnya kita lihat ya dari tahun 2015 dengan Paris Agreement kan kita sudah punya banyak sekali komitmen ya untuk mengurangi emisi dan lain sebagainya. Sekarang fast forward 2025. Saat ini renewable energy mix kita masih jauh di bawah target ya yang seharusnya misalnya 23% pada tahun 2025 ini. Kita punya tadi disebut SDGs, kita punya keinginan untuk mengurangi emisi, tapi the proof is in the pudding dalam implementasinya ya, dan kita melihat bahwa masih banyak yang perlu dilakukan. Kalau kita kembali kepada restorative economy-nya itu saja, ini kita memang harus ya mengelola sampah, mengurangi polusi dan lain sebagainya. Pak Dia sendiri bagaimana melihat peran KLH dengan ini multi stakeholder. Di sini ada pengusaha, di sini ada dari kementerian lainnya. How to bring everybody on the same table sehingga goal-goal atau target-target itu bisa dicapai. Apalagi yang perlu dan harus dilakukan supaya semuanya itu bergerak bersama. Karena saya lihat sekarang ini mereka pisah-pisah gitu. Sementara kita masih sangat tergantung kepada the fossil fuels, masih addicted terhadap the coal atau batu bara dan lain sebagainya. Tapi how to get everybody on board, meyakinkan bahwa at the end of the day ekonomi itu memang harus secular, tidak bisa linear. Betul, sangat setuju Bu Desi. Jadi artinya yang pertama kita harus paham dulu bahwa untuk mencapai dunia agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius dari pre-industrial level, itu ada harga. Kita nggak bisa gratisan gitu. Ada duit yang harus digelontorkan gitu. Dan duitnya itu nggak sedikit, Bu Desi. Itu menurut laporan yang kita berikan kepada UNFCCC yang namanya Biennial Update Report BUR 3, itu kita bilang bahwa kita butuh 4.500 triliun sampai 2030 untuk menurunkan emisi. Nah, dari situ dana yang kita sebenarnya bisa anggarkan mungkin sekitar 12-13%, maksimal mungkin 30%. Artinya di sini perlu ada kolaborasi dari pihak luar, perlu ada insentif untuk swasta, untuk yang tadi Bu Desi bilang kita harus bersama-sama. Nah, insentifnya ini bagaimana dan apa yang kita perlu lakukan? Jadi yang pertama tantangannya tadi dananya nggak ada. Yang kedua tantangannya kita bisa juga nih minta duit dari international donors. Cuman mereka nggak mau. Jadi developed nations itu sudah selama ini janji-janji aja untuk membantu developing nations. Jadi sebagai contoh aja di tahun 2009 dulu waktu di Copenhagen di COP15 itu negara maju bilang kami akan membantu 30 miliar per tahun untuk negara developing. Lalu ada long term finance yang 100 billion per tahun untuk developing nations by 2020. Itu tidak terwujud. Hanya terwujud sekali tahun 2022, tapi itu angkanya pun juga kontroversial, tergantung dari UNFCCC atau OECD. Nah, sekarang ada lagi janji baru dari developed nations ke developing nations bahwa kita akan tadinya bantu 1,3 triliun dolar. Sekarang turun jadi 300 biliar. Itu pun juga belum terjadi. Nah, ini mungkin dalam pendanaan ini agak beda ya. Kita juga mungkin harus mengintrospeksi diri. Saya lihat ini bukan karena masalah kekurangan dananya, tapi mungkin proyek-proyek yang mereka anggap viable atau memang bisa menghasilkan gitu. Karena kan dalam memberikan dana anggaran dan lain sebagainya kan harus ada KPI yang harus diikuti. Tapi let's go back, stick to our topic ya, restorative economy. Bu Irene, ini
I mean sebagai perekonomian kita kan rata-rata itu small scale ya, mau tidak mau kita juga harus berkreasi ya dalam memajukan khususnya dari the small scale. Kita tuh punya judul ini small scale big difference. Nah, apa in your perspective? What is restorative economy ya dalam perspektif Ekraf, dan juga bagaimana ini bisa diterapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan khususnya dengan skala yang small scale itu. Thank you Bu Desi. Kalau buat saya restorative economy, I think we talk about this many times in the office kan. Itu lebih ke bagaimana setiap hal yang kita lakukan bukan hanya kita ngelihat P&L saja, tapi we look at how do we restore it back to the planet, back to the people as well kan. Jadi planet, people, purpose itu pasti harus ada. Nah, kalau on the economy creative side itself, banyak yang merasa kalau ekonomi kreatif itu small scales, UMKM kan. UMKM sudah ada kementeriannya sendiri. Ekonomi kreatif itu ada yang sole entrepreneurs, ada yang UMKM, ada juga yang sudah besar. Jadi kalau dari ekonomi kreatif kita melihat kita sendiri sebagai adalah subject matter expert di masing-masing industri. Nah, yang kita linkkan dengan restorative economy, sustainable economy itu adalah kita melihat tren-tren sekarang, orang-orang pembeli, which is the end users ya. End users actually have the decision power untuk memilih mau membeli yang mana. Dari decision tersebut, ini bisa kita tarik balik, bisa menginfluence what is gonna be produced. Kayak Pak Dias katakan, we have to follow the demand, right? Tapi kalau misalnya demandnya belum terbentuk, what do? We influence the market. Bagaimana cara kita menginfluence the market? Itu kebetulan digital content itu under Ekraf, which is influencers, content creators is under Ekraf. Dan the good thing is, ada banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang bukan hanya cinta dengan Indonesia, tapi juga cinta dengan lingkungan hidup. Dan mereka sudah dengan sadar mengatakan bahwa I have the decision making power and I am going to make that choice and I'm going to be voice of influence. Kita kasih contoh konkret ya, beberapa nama-nama yang akan melakukan sesuatu di 17 Agustusan ini. Contohnya influencer satu adalah Erika. Erika is a painter, right? Dan kita udah sering banget bawa Erika untuk basically expose Indonesia to the world. Dan she's a really good kid, very pure heart gitu loh. Dan di 17 Agustusan ini dan sekarang actually mereka sedang melukis sebuah pesawat terbang yang around 80 kilos, 100% made of kardus. Dan itu sudah mereka pikirkan 100% made of kardus ini adalah expressions of artistic values, tapi at the same time mereka sudah memikirkan setelah ini di-expose dan diperlihatkan ke publik, what are they gonna do dengan kardusnya? Step by step diperlihatkan. Tujuannya apa sih? It looks very simple ya. Something that's grandeur, something that has economic value because it becomes a work of art. Tapi at the same time, dengan cara menunjukkan ini, dia menunjukkan baby steps ya, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda dengan kreativitasnya mereka within their scope itself to shape the future. Dan that is hanya satu Erika loh. Masih ada lagi banyak sekali champion yang lainnya. Tapi demand itu ada kan, bahwa sekarang konsumen itu sangat picky ya, harus ada tahu misalnya dari mana asal usulnya dan apakah ini dibuat dengan bahan-bahan yang organic, sustainable dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tren juga di Indonesia. Kalau saya mengatakan kan nggak valid. Kita ngelihat aja ya, kalau brands besar tidak akan bergeser apabila tidak ada demand-nya. Kita jangan ngomong yang brands Indonesia, kalau brand Indonesia banyak sekali yang sustainable. Brands yang di luar yang dulunya sampai sekarang sih ada beberapa brand saya tidak sebut nama yang dikategorikan sebagai fast fashion. Coba dilihat di teksnya itu mereka sudah mulai menunjukkan bahwa ini adalah sustainable, ini dari mana dan ini 100%. Jadi mereka perhatikannya bukan hanya lingkungan, tapi juga siapa sih pekerjanya, bahwa ada jaminan tidak ada child labor. Kalau misalnya big labels itu tidak melihat tren tersebut, maka tidak akan melakukan pergeseran seperti ini. Dan ini yang selalu kita katakan kepada teman-teman pejuang Ekraf bahwa guys, we have to shift untuk melihat ini bagaimana sih menggunakan natural dye, bagaimana menggunakan sustainable resources, supaya kita bukan hanya baik terhadap planet. You're right, there's a price to pay kan, but there's a price to gain also karena there's a demand for it. That you can charge a higher price meskipun cost-nya lebih tinggi karena demand-nya ada gitu loh. Dan jangan hanya melirik ke pasar Indonesia. Dengan era digital yang sekarang, don't dream small, dream big, go global. Itu sih.
better than dreaming, implemented ya. Exactly. Tapi kalau di Indonesia itu we have to have the courage to dream. Oke. Tadi ada yang menarik ya dari Pak Dias mengatakan kita punya target 2029 100% tidak ada sampah ya. Nah ini kalau saya lihat yang produsen sampah terbesar itu apa? Kan industri kan kita memberi barang, memberi sesuatu, kemudian akhirnya apa? Sampahnya itu ya packagingnya itu menjadi sampah dan lain sebagainya. Apakah harus ada semacam insentif ataupun regulasi atau ketentuan supaya sayang dari perindustrian tidak hadir di sini. Tapi bagaimana untuk membuat semua ini buy-in yang namanya circular economy. Jadi ketika manufacturer when they build things, mereka tuh udah tahu ini tidak akan masuk ke landfill misalnya atau tidak akan menjadi waste. Itu bagaimana dari segi kreatifnya itu sendiri? Apa yang bisa dijadikan solusi? Kalau saya akan jawab dari segi kreatif dan dari segi pribadi ya, Yeah. Desi ya. Kalau dari segi kreatif adalah menciptakan solusi-solusi. I believe that semua orang mau melakukan sesuatu untuk dunia. Namun tidak semua orang tahu jawabannya apa. Baik ada insentif atau tidak dulu. Ini kan karena insentif ini bukan antar kreatif kan. Maka dari ekonomi kreatif yang kita lakukan adalah kita mencari hidden gems, those people who are willing seperti Bu Motika ini, who's willing and who have the solutions untuk yuk kita jalan bareng dan kita mengconvince how is this gonna be good for your company, how is it gonna good for the planet. Itu satu sih dari ekonomi kreatif supaya ada solusi-solusinya aja. Kalau enggak kita protes-protes terus tanpa solusi nggak bisa. Nah, solusi penting dan every small solution makes a big difference ya karena ini kan bisa menjadi lokomotif untuk katalis ya untuk mendorong yang lain. Craft kan banyak sekali kan tadi dari dunia kreatif yang dari yang kecil sampai yang besar. Tapi kira-kira yang paling potensial untuk dijadikan contoh selain tadi Erika itu, tapi dari subsektor industrinya apa saja sih yang bisa? Ini loh contoh restorative economy modelnya seperti ini yang bisa direplikasi oleh misalnya semua. Ada Terlalu banyak sekali sih, setiap subsektor itu bisa gitu dijadikan ke arah restorative economy. Kalau kita lihat karena saya suka makan, saya nunjukin kuliner aja ya. Kalau misalnya kita ngomongin kuliner, apa sih dampak yang kita lihat? Pertama, pada saat kita punya restoran misalnya, pada saat kita sourcing makanannya itu, kalau misalnya sourcing makanannya jauh banget, berarti kan ada carbon footprint untuk transportasi kan. Berarti kan harus localizations yang ada di sekitar sana. Oh, itu satu, the decision as a restaurant owner sih on sourcing the products. Kedua adalah penggunaan bahan-bahan apa yang digunakan yang di sana. Contohnya ya, bukan bahan makanan nih, bahan untuk bungkus-bungkus. Itu kalau misalnya pakai plastik ya sama aja kan. Dosa ini cuma dua nih, belum sampai ke pelanggannya. So when we petakan satu persatu, every single decisions done by every single individuals, it matters. Jadi underlying is yang kita butuhkan adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar bahwa bukan kita hanya bersih-bersih rumahnya kita, which is rumahnya kita, tapi kita keluar rumah juga harus sadar tidak nyampah. Makanya di tanggal 17 Agustus ini kita banyak sekali teman-teman yang akan turun ke jalan karena saya punya satu mimpi, which is I want Indonesia to be like setiap event selesai, ada banyak ratusan warga yang akan turun ke jalan untuk membersihkan jalan. Tapi desainnya atau blueprint untuk what is the best way untuk mengimplementasi ekonomi sirkuler ini? Harus mulai dari kesadaran masyarakat. Harus mulai dari. Tapi kadang-kadang kan masyarakat kan punya prioritas lain. Mungkin kesadarannya lebih banyak untuk berkonsumsi ya daripada mengurus yang lain-lainnya. Tapi kalau di Aircraft itu sendiri, how do you incentivize? Ya, karena kita kan bicara mengenai ekonominya. Supaya bahwa kalau kita melakukan ini ada dampak ekonominya deh. Baik, saya kasih satu contoh ya dari yang tenun menenun ya. Kalau tenun dulunya itu kan menggunakan bahan kimia tuh. Sekarang kita arahkan untuk menggunakan yang dari alam. Harga menentukan. Jadi bisa harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Dan kita kerjasama dengan Kementerian Perdagangan cukup erat kan. Bahwa bagaimana kita make sure kalau demand-nya itu ada. Kalau harganya naik, otomatis yang lain akan ngikut. I mean, lebih ke pebisnis kan. Pasti akan ngelihatnya adalah kalau misalnya ada harga, maka supply-nya itu akan mengikuti ke demand-nya. Ya, jadi kan kalau restorative economy dibanding misalnya dengan linear economy, kita lihat kan di sini kan profit oriented, setelah itu ya who cares lah itu become waste. Tapi kan sekarang dengan circular economy ini kan menjadi virtuous cycle ya.
kita di sini multi stakeholder. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Bentuk kerjasama seperti apa? Insentif apa yang perlu diberikan dan juga mekanisme untuk memastikan bahwa ini bukan hanya menjadi slogan-slogan atau simbol-simbol seperti yang ya selama ini ya, to be honest ya, ini semua tuh adalah target-target yang agak susah untuk diimplementasi kalau saya lihat. Betul, tadi Bu Desi pas waktu opening kan memperlihatkan sepeda bambu tersebut kan. Saya pengen nanya sih di sini berapa orang sih yang tahu mengenai sepeda bambu ini di Republik ini? Mungkin tidak banyak yang tahu. Ya, Bapak expert ya. Pak Dias harus punya. Mbak Dias punya, saya juga punya. Saya yakin di panel ini pasti semua punya karena kita semua sadar dan kita semua itu a pro of restorative economy. Tapi dari 280 juta orang, berapa banyak yang tahu akan hal tersebut? Jadi kalau misalnya datang ke kantor saya, pasti ada nih barang-barang yang sustainable dan saya akan nunjukin, guys, ini, ada itu, ada ini loh. Termasuk QR code-nya supaya mereka bisa langsung membeli ke sana. Karena apalagi ekonomi kreatif ya, 90% of people don't know. 90% of people don't know. Don't know or they know but they don't care atau They gimana? don't know. Yang tahu itu langsung bertanya nomor kontaknya berapa sih? Dan itu saya iseng kan. Aku semua beli gak sih? Beli. Ya, nanti kita tanyakan Monica. Ini kemarin kurang marketingnya. Ini mungkin platform yang kita bisa gunakan juga untuk ya istilahnya sepeda. Jangan hanya sepeda yang mahal-mahal saja, yang katanya harus diimpor dari Inggris yang harganya 40 jutaan. Cuman kita kan sangat ini ya terpengaruh pada tren ya. Sekarang kalau kita ingin bahwa restorative economy ini bukan hanya merupakan tren, tapi keharusan. Saya rasa perlu kerja keras untuk itu ya. Kerja keras banget dan lintas sektor, hexahelixnya harus jalan banget dan harus jalan bareng. For me in aircraft, I either find or create the market. That will be my job. Oke, Bu Vero, ini kalau kita lihat dalam restorative economy ini, apalagi dari small scale, misalnya ada program perhutanan sosial gitu. Ini kan kita harus melibatkan semua unsur. Restorative economy ini bukan hanya ekonomi yang menomorsatukan profit atau menomorsatukan proses pembuatan sesuatu yang kemudian linear, tapi kan circular. Apa kira-kira definisi menurut seorang Veronica Tan mengenai restorative economy ini dan khusus bagaimana inklusivitas dalam ekonomi ini? Inklusivitas ini kan ada macam-macam, termasuk salah satunya itu adalah perempuan. Karena perempuan itu merupakan ya kalau kita lihat tulang punggung sebenarnya ekonomi Indonesia ini adalah dari small scale, dan small scale itu rata-rata adalah di drive oleh perempuan. Oke, balik lagi kalau bicara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya akan bicara dari keluar world. Jadi dunia yang kejam. mulai dari situ baru aware gitu loh. Jadi kita itu hulu hilir kayak bertentangan banget ya. Di satu sisi regulasi ada, kreatif ada gitu loh. Tapi data 1 dari 4 perempuan menurut survei pengalaman hidup ya, maksudnya dari Kemen PPA tahun lalu, pengalaman hidup perempuan nasional itu mengalami kekerasan fisik. Terus 1 dari 2 anak juga mengalami kekerasan fisik. Tapi di sisi lain perempuan itu 80% perempuan kalau mau mencapai, misalnya kita ngomong perubahan iklim, itu tuh perempuan. Karena kan mereka yang ngerti akses air, mereka yang ngerti bagaimana ngelola sampah, mereka yang ngerti grassroots-nya, gas lah, air, tanah, tanaman atau apapun. Cuman kita tinggal ini. Tapi ada loophole di sini gitu loh. Nah kemarin ke NTT bersama Yayasan Bambu juga, kita melihat pelaku petaninya itu perempuan kan. Dan kita tahu dari 280 juta penduduk, setengahnya itu perempuan. Dan productive age itu kalau kita lihat sampai 2030, 2000 ke depan, yaitu memiliki 60% itu productive age gitu. Tapi kenapa ketika kita ngomong ekonomi, kita ngomong ini, yang mengalami kekerasan, yang korban itu semua perempuan. Berarti ini kan ada gap yang sebenarnya harus kita isi. Nah, bagaimana permasalahan kita 2. 1, perempuan tahu bahwa perempuan itu pada dasarnya itu mereka bergerak, mereka bisa berbuat. Tapi yang mereka nggak sadar adalah mereka itu nggak tahu kalau mereka itu adalah petani. Jadi masih ibu rumah tangga. Jadi waktu ke NTT kita jalanin beberapa ya dari desa
sampai menuju Ngada, Jalan Darat, ya we are happy gitu karena we really see what women do. Tapi mereka nggak dapat accessibility itu loh. Jadi rata-rata mereka itu petani, tapi sampai pada akhir ekonomi ada yang dapat bukan perempuan. Nah waktu itu saya bertanya, kebetulan yang dampingin itu ada dari staf ahlinya kehutanan. Baru dilihat perkaranya apa. Kalau kita kan lebih dari bottom up, mencoba bottleneck di mana yang bisa kita uraikan gitu loh. Karena sebenarnya kalau regulasi semua itu kelihatannya indah, bagus gitu. Tapi kok akses sampai bawahnya tetap penerima manfaatnya nggak ada. Nah itu baru dilihat ternyata ya kalau keluarga, kepala keluarga itu mereka membagikan perhutanan sosial berdasarkan kepala keluarga. Tapi mereka tidak mempunyai data kepala keluarga itu pelakunya siapa, antara perempuan dan laki. Nah itu pelakunya banyakkan perempuan. Dan perempuan yang sebenarnya bisa mengubah. Dan perempuan itu kalau jadi entrepreneur, jadi petani, ya mereka akan jauh lebih bisa gitu loh. Karena kalau perempuan oke, anaknya itu, keluarganya itu pasti terpenuhi. Dan sekarang kita lihat restorasi ekonomi. Ekonomi yang ujungnya adalah perempuan yang bergerak, bagaimana membuat ini menjadi ekonomi kepada mereka, sehingga ekonomi naik. Jadi ujung masalah kita adalah satu, perempuan tidak perlu dipintarkan karena mereka udah pintar. Tapi mereka hanya perlu disadarkan bahwa kalian tuh bisa loh jadi perempuan, ekonomi bisa dibantu loh kalau kalian bergerak dan ekonominya dipastikan mereka memiliki ekonomi itu. Kedua, yang harus penting itu adalah perempuan itu ya harus mereka itu harus tahu bahwa jangan cuma produk anak gitu loh. Jadi mereka itu harus sadar bahwa mereka itu adalah seseorang yang bisa mengubah ekonomi. Jadi dua hal ini yang sebenarnya bottleneck yang sebenarnya kita harus uraikan sehingga accessibility kepada mereka itu bisa membuat nyata di dalam ekonomi. Oke, ini bottleneck yang selama ini mungkin ya tadi Bu Vero sudah menunjuk kepada permasalahannya. Tapi kan sekarang kan Bu Vero ini bagian dari pembuat kebijakan, bagian dari pembuat regulasi. Ini sekarang bagaimana membuat kaum perempuan ini itu justru bisa menjadi bagian dari decision making the process. Karena yang saya lihat di sini bukan karena perempuannya tidak bisa, tapi sistemnya itu tidak memungkinkan mereka masuk ke dalam decision making process yang selama ini mungkin kalau misalnya di level RT, RW, kemudian kecamatan, kabupaten itu kan kita bisa lihat bagaimana decision making process itu dan rata-rata itu akhirnya adalah ya laki atau kepala dari kelompok itu. Bagaimana? Apa yang harus diubah supaya perempuan ini memang menjadi bagian dari driver untuk decision making, melibatkan mereka dalam diskusi, dalam membuat keputusan. Nah, saya selalu mendorong dari grassroots-nya, Musrembang itu harus partisipasi perempuan. Kita punya koperasi, jadi dari kementerian kami harus bekerja dengan kementerian lain karena memastikan pengaruhutamaan gender itu ada di kementerian, seperti perhutanan sosial. Kita mendorong supaya ada afirmatif gitu. Misalnya perempuannya berapa persen itu harus ada afirmatif. Nah balik lagi ini kan pekerjaan lagi, pekerjaan kolaborasi. Tapi fakta-fakta kan harus ada. Nah kalau misalnya kita turun kemarin ke NTT, ke perhutanan udah sadar nih bahwa belum ada pemilahan gendernya. Sehingga data nggak masuk. Nah ini menjadi PR. Nah ketika data itu masuk, kita akan bisa bikin kebijakan. Nah tuh. Kalau udah afirmatif, tolong bikin afirmatif supaya daerah itu semua kalau di tingkat kementerian kan kita hanya sampai provinsi. Kita nggak bisa langsung turun ke desa kecuali kita ngelakuin pilot. Jadi pilot itu untuk membuat kebijakan gitu loh. Nah itu yang kita coba dorong bahwa data perempuan itu harus ada di kementerian-kementerian untuk mendorong partisipasi perempuan. Kedua yang bisa dilakukan adalah tentu kita harus mencoba supaya perempuan itu bisa punya akses kan. Misalnya kalau ngomong ekonomi juga, kita ngomong di desa benar untuk restorasi secara bambu atau perhutanan. Tapi kalau di kota kita lihat, accessibility-nya perempuan itu kan sebenarnya karena punya beban ganda itu loh. Nah ketika dia di rumah, dia harus melakukan pekerjaan rumah di samping itu menghilangkan kesempatan dia untuk bekerja di luar. Nah kita meng-create sebuah dan sebenarnya bukan meng-create, sebenarnya udah dari waktu UN itu udah ada gerakan bersama untuk menggerakkan ekonomi perawatan. Ini akan link sebenarnya. Sehingga akses kepada perempuan dengan kita memperkuat sistem
accessibility untuk supaya perempuan bisa bekerja dari kapasitas building, pekerja, perawatan dari reproduktif itu menjadi mereka produktif, menaikkan skill dari pekerja caretaker, semua itu akan mendorong perusahaan-perusahaan yang memberikan banyak wadah-wadah untuk kepada para perempuan bisa bekerja supaya anaknya bisa titipkan. Itu juga menjadi satu peluang kedua yang bisa kita lakukan untuk ekonomi. Tapi prototip ini sudah dijalankan, ada. Ada. Jadi ini karena ini sekarang, kalau bagus kan bisa direplikasi kan. betul. Makanya ini kita lagi bekerja sama juga P2MI, kita juga bekerja sama dengan Balai Tenaga Kerja melihat potensi-potensi apa yang bisa balik lagi. Kalau kita tidak turun ke bawah untuk melihat bottleneck-nya, kita tidak akan tahu sebenarnya. Di atas regulasinya oke, kebijakan banyak. Kebijakan kita di pemerintah di PPA juga banyak banget gitu. Tapi bagaimana mengimplementasikan supaya ini klik gitu loh. Nah, dari itu pilot itu baru kita bikin. Kita kirim 200 caregiver yang kita coba bisa ke Singapura karena gajinya besar, lebih tinggi kan? ya di sana ya. Dan bagaimana ketika dia turun ke masyarakat, ada komunitas-komunitas, mungkin dari mama-mama komunitas yang kuat itu, bagaimana menjaga keluarganya juga. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu menjadi satu ekonomi circular juga, circular economy. supaya itu bisa. Iya. Dan ketiga, tahun lalu ternyata dari bulan Maret, zamannya Menteri yang lama, Ibu Bintang, itu sudah merunning dengan lingkungan hidup juga, itu adanya yang namanya RUN GPI. Jadi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Nah ini juga sedang kita teruskan supaya ini juga bisa di bottom up-nya perempuan itu punya akses bisa menjadi petani atau bisa menjadi siapapun asalkan mereka terdata dan terlihat. Jadi tujuan saya satu, bagaimana yang tadinya perempuan itu adalah sebagai objek, membuat mereka menjadi penerima beneficial dan juga menjadi subjek supaya terlihat nih. Iya terlihat. Karena memang kalau dari segi siapa yang mendrive ekonomi ya perempuan ya, cuman mereka tidak mendapatkan that recognition ataupun pengakuan dari bentuk misalnya decision making capacity gitu. Nah Pak Darsono, kita bicara dari industri, khususnya dari pengusaha, apa-apa saja. Saya sudah pernah ya, Rimba Makmur ini memiliki proyek yang menurut saya itu bisa dijadikan contoh ya, prototipe. Bisa cerita sedikit mengenai apa sih yang bisa dilakukan khusus oleh industri, khusus oleh pengusaha dalam kita mencapai target-target ini, menciptakan yang namanya restorative economy. Dan kenapa penting untuk memikirkan beyond profit atau lebih dari profit tapi memberikan dampak terhadap masyarakat yang di sekitar area usahanya itu. Terima kasih Desi. Mungkin kalau boleh saya cerita sejarah PT Rimba Makmur Utama. Jadi di tahun 2007 itu saya ketemu dengan bisnis partner kami Pak Rezal Kusumaatmadja. Seperti Bu Iren tadi ngomong itu, kita berani bermimpi. Mimpinya itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengimplementasi dari niat menjadi tindakan, what we call shifting intent into action. Niatnya itu apa? Niatnya itu ingin bisa menjaga lingkungan, mensejahterakan masyarakat, dan menghasilkan profit. Waktu itu saya pertama kali mendengar dari Pak Rezal sendiri istilah sustainability, ini tahun 2007. Bisa bayangkan sustainability itu orang apa barangnya ya. Jadi niatnya sendiri sebenarnya menurut saya dengan niat baik kami, kita ingin mencoba merubah paradigma. Nah kebetulan kita ketahui ada yang namanya lahan gambut itu menjadi masalah di tahun 98 karena kebakaran hutan. Iya, kebakaran itu. Jadi niat kami itu bisa nggak kita menjaga lahan gambut, melakukan kegiatan konservasi dan restorasi, dan harus bisa mensejahterakan masyarakat, dan akhirnya mendapatkan profit buat perusahaan. Dan seperti kita ketahui tahun 2007 itu Indonesia menjadi tuan rumah COP yang ke-13 di Bali. Jadi ada inisiatif baru di mana apabila kita bisa menurunkan emisi, bisa mencegah emisi itu kita bisa dikasih kompensasi dalam bentuk carbon credit. Jadi kebetulan kami berdua itu masih umur 30-an, kita punya mimpi mau jadi pengusaha. Saya juga sempat balik dari Amerika, pengen jadi pengusaha.
Dan tidak gampang, Bu Desi. Jadi kenyataannya yang kita ingin lakukan dari intent into action itu sangat gampang ngomongnya. Implementasi susah. Saya kasih contoh, butuh hampir 6 tahun perusahaan kami mendapatkan izin mengelola areal di proyek yang kami sebut sekarang sebagai Katingan Mentaya Project solusi berbasis alam paling besar di dunia sekarang. Jadi bisa bayangkan prosesnya sendiri 6 tahun itu cukup panjang. Saya sebagai salah satu employee of the company itu benar-benar bisa melakukan kolaborasi. Jadi kuncinya itu harus ada kolaborasi juga. Jadi namanya punya ide, punya mimpi itu bukan hanya kita ngomong intentnya aja, but you need execution, you need collaboration. Saya ingat 6 tahun pertama itu saya mengunjungi semua desa-desa. Karena idenya sendiri itu, as this is a big idea forum, idenya itu benar-benar sangat baru. Saya ke desa-desa cerita bahwa kami ingin melakukan kegiatan menjaga hutan, merestorasi hutan, terus nanti uangnya dari mana? Apa yang dijual? Jadi bayangkan bagi masyarakat awam aja udah sangat susah, apalagi di masyarakat. Dan bersyukur cuma dengan kolaborasi dari LSM, teman-teman pemerintah, kami itu bisa mendapatkan izin di tahun 2013. Cuman tidak stop di situ, Bu Desi. Akhirnya tahun 2018 perusahaan baru bisa jualan carbon credit. Bisa bayangkan hampir 10 tahun. Jadi kalau umpamanya kita lihat tadi Bu Desi ngomong masalah profit, unfortunately kalau mau kita ngomong untuk restorative economy, profit has to come last. Jadi nggak bisa di depan. Kalau profitnya di depan, we are not restoring menurut saya. Jadi bersyukur kita bisa bekerja sama dengan 41 desa. Dan ini menurut saya bisa jadi contoh bahwa we can dream. And dream big is actually not bad. You can dream big. Jadi kalau mau banyak, saya lihat anak-anak muda Indonesia itu bermimpi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan memang butuh ekosistemnya. Jadi seperti tadi Bu Iren bilang ya kita jadi enabler aja. Jadi RMU itu menurut kami itu sebagai enabler sehingga kami bisa menjadi proyek paling besar di dunia saat ini, bisa menghasilkan carbon credit dan sudah dijual di pasar sukarela. Tadi Pak Dia sempat ngomong mengenai carbon credit. Dan menurut saya ini bisa jadi contoh bahwa you can actually change the mindset. Karena selalu kita berpikiran ekonomi yang berkelanjutan itu ekonomi yang destruktif, quote unquote ya. Walaupun sekarang sudah banyak berubah, sehingga restorative economy itu can be implemented. Dan saya sangat setuju small scale big difference, karena kita perlu small scale that works. Jadi salah satu contoh yang sedang kami lakukan itu di desa di Tampelas, ya, di mana Bu Desi pernah ke sana juga, di mana kita bisa mengimplementasi budidaya ikan gabus menjadi albumin. Di mana kita ketahui namanya industrialisasi itu kan tidak gampang di pedesaan ya. Jadi sebagai Project Proponent Katingan Mentaya, kita mendapatkan pendapatan dari carbon credit, kita bisa menginvestasi dalam inovasi. Jadi penting juga harus ada enabler. Secara financial yang tadi Pak Dias ngomong itu penting, bagi saya, we need everybody. Semuanya harus ikut serta dan keterlibatan perempuan itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat tuh semua aspek ini, menurut saya yang penting kita punya niat baik, dari intent into action itu bisa dijabarkan dengan baik ya, kita harus tunjukkan aja. Kalau menurut saya small scale big difference, even small win makes a matter. Jadi di desa pedesaan itu tidak gampang meyakinkan. Nah, bagaimana cara meyakinkannya itu seperti apa dan apa tantangan terbesar ya dalam membuat ini kan buy-in ya, mau tidak mau kan harus ada perubahan ya tadi disebut shifting dari mindset dan shifting dari cara hidup lah dalam yang lingkungan selama ini mungkin lebih ke ekstraktif dan lain sebagainya bagi masyarakat ini. Bagi saya sebenarnya masyarakat grassroots itu mengerti. Jadi saya kasih contoh waktu saya 6 tahun pertama sebelum kita dapat izin itu, saya kebetulan dikasih kesempatan ke desa-desa, melakukan sosialisasi ke setiap desa. Dan masyarakat itu sebenarnya sangat terbuka. Cuman kita pun harus transparan. Saya ingat banget salah satu sesi di town hall. Jadi saya melakukan town hall meeting di masyarakat. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, Pak Darsono nomor telepon Bapak 081 697 6294 gitu ya. Terus saya pikir, wah beliau ini tahu nomor telepon saya. Ternyata emang dari kartu bisnis saya itu ada nomornya. Jadi saya bilang betul itu nomor telepon saya. Dan saya hanya ada satu nomor telepon. Saya bilang cuman saya minta dua hal dari Bapak dan Ibu sekalian. Satu, jangan pernah minta sumbangan ke saya. If you know my numbers, jangan pernah minta sumbangan ke saya. Sumbangan pribadi dalam hal ini. Dua, sambil bercanda, jangan pernah minta pulsa juga. Ini way back ya.
Jadi sampai kenyataannya sampai saat ini saya udah ketemu ribuan masyarakat, nggak pernah ada yang minta sumbangan. So it really show that sebenarnya di grassroots itu you can actually become transparent, you can actually bisa ngajar, you can actually teach them accountability. Tapi apa yang mereka minta kalau begitu? Nah, jadi mereka kembali lagi di town hall itu tidak gampang karena bayangkan ide karbon kreditnya aja sendiri udah susah dipikirkan kan. Bagi saya ngomong pernah sekali. Saya masyarakat bilang, kalau umpamanya saya waktu itu kan udah ada yang namanya bisnis pulsa, Bu. Jadi saya bilang, imagine 2-3 tahun yang lalu saya datang ke Bapak dan Ibu sekalian, saya punya ide mau jualan pulsa. Will you understand? Kalau sekarang saya bicara jualan pulsa, Bapak mengerti. Jadi karbon kredit itu seperti itu. Jadi bersyukur kami tuh bisa dikasih kesempatan. Saya ingat sekali di town hall meeting seperti itu tidak karena pengalaman mereka berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu udah banyak lah in the past. Jadi kalau umpamanya saya dicap sebagai neolib, kapitalis itu sudah biasa. Cuman saya lihat karena emang niat baik kita, shifting intent into action itu terlihat di masyarakat. Kami dikasih kesempatan. Jadi saya sering di acara-acara seperti itu, Bu Desi, saya cuma bilang, I can understand your pain. Saya mengerti dan cuman saya minta dikasih kesempatan. Dalam 1 tahun saya kembali lagi dan apabila emang saya janjikan itu terjadi ya, we can move on. Jadi bagi saya, we need to build that communication and transparency dari awal. Ada trust-nya juga. Ada trust-nya. Tapi kan harus menjawab pertanyaan what's in it for me. Apa yang keuntungan bagi saya kalau kita melakukan ini gitu. Nah, bagaimana cara untuk membuat mereka itu ya buy in karena mereka melihat dari sisi benefitnya juga bagi masyarakat setempat. Saya ingat banget waktu saya dialog dengan masyarakat itu semuanya mempertanyakan ini kita tidak ada kepastian lahan. Kepastian lahan tuh tidak ada di desa-desa. Jadi oke, kalau gitu gini deh saya bilang. Saya dalam 12 bulan ke depan saya akan bekerja sama dengan LSM, kita bikin yang namanya pemetaan partisipatif desa. Saya bilang, nanti dari peta itu, you have more certainty of your land. Jadi hal-hal kayak gitu yang mesti kita bisa lakukan di mana masyarakat tuh mengerti dampaknya dan manfaatnya. Kalau baik kita ngomongnya udah langsung restoratif yang jauh, it's gonna be very hard. Jadi itu yang penting menurut saya, itu kita mesti cari quick win apa yang bisa dimengerti di grassroots level. Jadi penting, nah contohnya yang di Tamplas ini juga, kita ingin bermimpi, kita ingin bikin yang namanya pabrik proses dari ikan gabus menjadi albumin. Bagi masyarakat tuh nggak ngerti. But actually the process kita butuh bertahun-tahun, hampir 2 tahun kita komunikasi, kita ngomongin segala macam. Akhirnya sekarang sudah ada building dengan PLTS yang terjadi dan bagi mereka itu it's a big dream become reality. Jadi memang RMU ini sebagai enabler. Bagi kami itu perusahaan yang benar-benar serius bisa melakukan kegiatan karbon project itu harus memikir bagaimana dia bisa menjadi enabler dan mimpinya memang you have to restore. Jadi jangan cuman kita ngomong sustain. Jadi dunia itu selalu ngomong sustainability but tidak pernah ngomong apa yang telah dirusaki. I think we have to believe in that. We have to restore. Kalau kita mau yang namanya 1,5 derajat itu without restoration it's not gonna happen. Jadi restorative economy become sesuatu yang menurut saya itu harus dipraktekkan, dibuktikan and with that take of small scale big difference itu bisa. Jadi di Tamplas itu saya ingat banget kita di daerah di 41 desa itu hampir boleh dibilang tidak ada bangunan beton. Akhirnya kami bisa membangun pabrik dan kita kirim tim dan sampai sekarang masyarakat desa itu kalau kita nanya ke anak-anak kecil, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi arsitek. Jadi mimpinya sudah beda ya. Karena mimpinya berbeda, they see it. Jadi penting bagi kita tuh apakah itu private sector, LSM, pemerintah tuh to show that there is a movement, there is a reality bahwa we can actually do this. Nah, khusus untuk Desa Tamplas ini kira-kira butuh waktu berapa lama sehingga dampak positif dari ekonomi restoratif ini akan terasa dan bisa menjadi bagian lah dari driver untuk pertumbuhan ekonomi juga. Karena restorative economy kan berarti kita juga harus mengenerate ya ekonomi dari paling bawah itu paling grassroots. Jadi kalau untuk Tamplas ini sebenarnya proyek ini udah hampir kita mulai itu dari waktu COVID sebenarnya. Jadi baru takes a lot of process karena kita butuh ya kita always want to empower local. Jadi kita tidak ingin terjadi perubahan yang drastis dari segi lokal dan sekarang akhirnya kita udah di fase terakhir di mana kita akan mulai produksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa tunjukkan dan waktu kita desain bisa bayangkan di desa yang cuma ada sekitar 200 kepala keluarga itu kita bikin gedung
Dan menariknya di desa ini hampir kadang-kadang 3 bulan dari 12 bulan itu banjir. Jadi kita become a disaster. Jadi kita kalau waktu kita desain ini untuk restorative economy, kita ingin bahwa lahan gambut yang penuh dengan karbon itu di-restored. Kita juga harus ada adaptationnya juga, sehingga kita bikin pabrik yang dimana kita bisa jadi disaster center. Jadi semua itu menurut kami penting dikomunikasikan awal ke masyarakat. Nah, finally, hopefully, karena dari pendapatan dari karbon ini kami bisa melakukan investasi seperti ini, Bu Desi. Dengan ini nanti ini menjadi milik masyarakat. So there will be a continuity dari profit yang mereka dapat itu become a self circular sendiri. Gitu. Ini menarik. Jadi prototype yang bisa kalau sukses itu bisa dijadikan contoh di tempat-tempat lain ya. Betul. Seharusnya. Nah, Monica, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari ini ada. Kita memasarkan dan memperkenalkan ini namanya sepeda bambu ini. Mungkin bisa dari perspektif Anda sendiri, apa sih ya, kenapa penting kita mendiskusikan mengenai ekonomi restoratif dan bagaimana khususnya Yayasan Bambu bisa mengambil peran untuk mengimplementasi ini semua? Saya kira pilihan kata restoratif ekonomi ini mutlak buat kita. Kalau kami kerja di desa, sekarang ini mungkin 2.300 desa, targetnya 45.000 restoratif ekonomi. Sebagai yayasan kita tuh basically voicing the voiceless, seeing the unseen. Karena selama ini barangkali sesudah reformasi ya, 98, yang salah satu produk keren itu undang-undang desa. Karena kita memberikan fokus pada bukan hanya desanya, landscape-nya atau sumber daya alamnya, tapi juga masyarakatnya, manusianya. Jadi sehingga semua program kementerian itu ada program di desa. Titip lah pokoknya, semuanya ke Kementerian Desa. Nah, pilihan kita pada bambu agroekologi itu hanya sebuah proses, sebuah alat. Kebetulan bambu cocok di Indonesia, dia bisa tumbuh dengan tanaman lainnya. Jadi kalau dalam satu lanskap, sepertiga itu bambu, sepertiga itu multipurpose tree species, tanaman keras lainnya, sepertiganya tanaman pangan. Ini yang kita ingin kembangkan. Sampai 45.000 desa se-Indonesia. Kenapa? Kalau ditanya bambunya, bambu itu konservasi air, dia bisa menyimpan sekian ribu liter air dalam satu musim penghujan, dia bisa menyimpan karbon, dia bisa merestorasi tanah, terus there's so many use of bambu dari batangnya, akarnya sampai ke daunnya. Bahkan yang terbaru bisa jadi sumber renewable energy. Jadi buat kita itu it's a no-brainer, itu hal yang mudah sebenarnya bisa dipikirkan. Yang saya alami justru malah yang kita alami adalah pemerintah. Tantangan berat itu ternyata bukan kerja di desa. Tantangan paling berat itu kerja di pemerintah. Karena kita harus kerja dengan 15 kementerian dan lembaga. Yang punya desa, yang punya hutan, yang punya sertifikasi karbon, yang perdagangan, perindustrian, koperasi, terus tambah UKM. Ini setiap minggu minta laporan, setiap bulan minta laporan. Dan setiap bulan berkunjung ke kita, mau belajar katanya. Oke. Tapi nggak ada satu rencana yang in sync, yang justru malah membantu. Jadi akhirnya saya ketemu dengan Bu Wamen PPA, Ekonomi Kreatif, Menteri LH. Sebenarnya 3 key sama Kementerian Desa sebenarnya. Itu sebenarnya cukup. Karena apa? Cross sektor. They basically cross ada UKM, ada industri besar. Kalau perempuan dan anak itu udah cross sektor juga. LH juga cross sektor juga. Jadi kita juga melihat Indonesia ini cukup tertinggal untuk urusan bambu agroekologi. Udah jauh lah.
Tertinggal karena bukan bambunya, tapi karena apa? Cara mengimplementasinya, regulasinya, karena atau cara kerja? kita melihat bambu agroekologi juga. Jadi idealnya seperti apa sehingga memang betul-betul bisa dijadikan proyek contoh untuk restorative economy? Kalau kita sudah coba satu cycle ya, dari mulai hulu, hilir, bibit, tanam, restorasi lahan kritis, reforestasi, konservasi air, penilaian harga karbon, sampai ke produk. Jadi salah satu contoh ini adalah nanti the future of bahan bangunan sebenarnya. Juga the future of pengganti kayu. Atau sepeda atau renewable energy, pembangkit listrik biomasa. Jadi kita membuat contoh di NTT dan kebetulan NTT sudah setuju untuk menerapkan restoratif ekonomi. Artinya tidak ada tambang, tidak ada fossil fuel, dan 2045 mereka akan full renewable energy. Jadi berhasil yang di NTT? Ini mau jalan. Mau jalan. Tapi kita sudah buat model. Ya. Tapi kunci keberhasilan dalam menjalankan ini semua apa? Dan bagaimana tadi melibatkan pemerintah supaya ininya semua memang mendukung? Sebetulnya kuncinya we have to believe in restorative economy. We have to dream. We have to make big ideas, big ideas. Ini mumpung forumnya The Big Idea Forum, mungkin apa yang... When we said to 2045 NTT on renewable energy, nobody believed what I said that 5 years ago. But now we can start doing it. And with all the signs, setiap kali angin barat mereka nggak dapat batu bara, setiap kali angin barat BBM-nya nggak tiba. Jadi satu pulau seperti Rote itu bisa nggak ada listrik 1 minggu karena angin barat. Itu. Jadi kalau bisa renewable energy itu juga community based, community owned, or community has a stake on it. Apakah nanti dengan koperasi, apakah nanti dengan BUMDes, apakah nanti dengan kelompok koperasi perempuan. Tapi renewable energy itu bisa inklusif. Nah ini kan penting ya komunikasi dan awareness building dan mendapatkan buy-in dari masyarakat setempat dan dari desa setempat ini. Tapi dari hulu ke hilir ini dan akhirnya circular ini apa kunci supaya semuanya berjalan sesuai dengan target dan bagaimana supaya tidak ada tantangan, misalnya tadi Pak Darsono mengatakan harus menunggu sekian lama untuk mendapatkan izin dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dalam kerangka multi stakeholders ini mempermudah penerapan dari semua kegiatan itu? Wah, kuncinya memang kerja keras, kerja cerdas, dan nggak berhenti terus untuk mengajak semua pihak dari level desa sampai ke presiden sampai ke DPR. Nah harus ada ya. Kalau dari segi anggaran tadi kan disebut ada. Ini masalah atau tidak mendapatkan funding khusus untuk kegiatan seperti ini dan biasanya apa yang dicari oleh para funders atau donors dalam sejauh ini kami tidak ada masalah dengan pendanaan dan kami juga encourage pendanaan dari sektor publik, artinya dari pemerintah, meskipun ribet itu pakai surat keputusan Kementerian Keuangan, ada uang MC, ada uang ada uang moderator, ada uang notulensi. Jadi itu semua menggunakan pakem-pakem itu dan kalau dianggap kita nggak patuh itu juga harus dianggap laporan kita jelek gitu. Jadi anyway, pendanaan kami mendorong sektor pendanaan publik, kita mendorong juga sektor pendanaan swasta sebagai investment. Kita juga mendorong sektor pendanaan dari donor luar negeri karena itu acknowledgement, bukan sebagai resource tapi sebagai acknowledgement. Juga untuk isu-isu yang baru biasanya kita memang nggak mendapatkan donor dari dalam negeri tapi dapatnya dari luar negeri. Contohnya untuk isu perempuan, agak jauh nih pemerintah dengan isu keadilan gender. Saya juga encourage bahwa half or maybe 70% of the restorative economy itu porsinya pada perempuan, pemuda dan anak sebetulnya.
Itu. Jadi kita sudah lihat mereka yang mereka yang kerja adalah perempuan, tapi benefit ekonominya pada laki-laki. Itu. Saya kira laporan Bank Dunia yang baru sudah mengatakan bahwa baru keluar kemarin bahwa mereka yang bekerja mereka tidak mendapatkannya. Mereka juga tidak mendapatkan legalitas dan akses terhadap pengelolaan lahan. Nah, mumpung di sini ada para stakeholdernya, kira-kira oke, mungkin dari yang dibutuhkan dari KLH apa-apa saja, atau mungkin dari PPA ataupun dari Ekraf, dan mungkin bantuan kerjasama dengan pengusaha, apa sih cara idealnya itu sehingga semua itu memiliki ya, tujuan yang sama? Sebetulnya kita punya tujuan besar. Jadi ini bukan tujuan Yayasan Bambu atau tujuan sekelompok orang, tapi ini tujuan besar. 45.000 desa restoratif ekonomi itu untuk penyelamatan planet ini, karbon sekian miliar ton misalnya. Untuk konservasi air, economic mean livelihood di tingkat desa. Dari tidak ada penghasilan, mereka punya misalnya 5 juta sebulan per household. Dari anak perempuan yang tidak sekolah menjadi anak perempuan yang sekolah. Jadi ukurannya ini sebetulnya bukan ukuran Yayasan Bambu. Ukuran ini adalah ukuran Indonesia. Itu. Saya ingin menyampaikan bahwa kita kerja nih, Yayasan Bambu ini nggak kerja untuk saya dengan 80 orang staff, tapi kerja untuk Indonesia. Contoh perdagangan misalnya. Saya akan tanya, kenapa harus beli kursi yang di LKPP misalnya, pengadaan. Jangan beli yang dari China atau dari Informa. Belilah buatan lokal yang dalam radius 100 km. Pemda juga begitu. Kalau beli meja, jangan beli yang dari Klaten gitu. Saya dari NTT. Belilah yang dari lokal. Saya sudah lihat bahwa kalau kita bisa beli makanan, pakaian, perabot, semua kebutuhan kita dalam radius 100 km, itu udah mengurangi emisi. Ya, jadi buy local ya, betul-betul. Buy local, ya. buy local and empower local. Nah itu mungkin saya bisa minta Ekraf dan Kementerian Perdagangan misalnya. Untuk Kementerian LH, sudah 8 negara mengajukan nilai karbon bambu. Apparently Indonesia nggak masuk. Saya tanya kenapa ke UNFCCC, suratnya nggak dijawab. Kok Gitu. bisa? Iya, mungkin lagi pergantian Mungkin salah pemerintah. salah nama orang. Tapi 8 negara, Tanzania, Ghana, Vietnam, Filipina, itu mereka sudah mau mengajukan, dan saya menduga kalau sampai nanti China nggak mengajukan, tapi kalau sudah ada nilai karbon bambu, China itu menanam bambu di 3 provinsi. Yang satu provinsi itu sebesar Pulau Kalimantan. Itu nilai karbon mereka udah. Barat juga bisa mengatakan bahwa kita sudah selesai mitigasi perubahan iklim dengan hutan bambu dari China. Jadi sebenarnya ini kan opportunity ya, peluang bagi Betul. Indonesia untuk masuk ya ke Betul. dalam. Sementara saya menghitung Indonesia punya lahan kritis sekian juta hektar. Saya tidak mengatakan bahwa harus misalnya 20 juta itu ditanam bambu, 5 juta saja. Dan itu lewat cara desa, lewat trickle down, empowering desa. Sorry, yang dari produk-produk itu ini sudah terlihat dampaknya terhadap perekonomian masyarakat lokal. Oh sudah ya, ada alternative livelihood ataupun penambahan. Kami sourcing bambu sudah dari 20 desa. Gitu. Ini udah terjual berapa sebenarnya? Mungkin 1.600 unit. Oke, tujuannya bukan profit jual sepeda. Tapi tujuannya adalah mengedukasi masyarakat dan agar mereka bisa buat sepeda. Maka pabrik ini tetap akan ada di desa. Iya. Jadi ini pembuatnya adalah, desainernya adalah Singgih Kartono. Saya cuma temannya aja. Maksudnya adalah setiap anak di desa bisa bermimpi membuat sesuatu. Jadi his ideas, karena dia anak desa, Pak Singgih itu anak desa, dia ingin mendorong anak-anak itu bisa membuat sesuatu. Iya, ini bagian dari kreativitas. Kita sebenarnya banyak sekali yang kita bisa ciptakan ya dengan kreativitas yang ada di anak-anak muda sekarang. Pak Dias, ini
Are you still with us? Kayaknya ada pusing Udah gitu lumayan. ya. Hah? Tercengang Siwer-siwer. atau bagaimana? Ini tujuan dari The Big Idea Forum ini persis untuk ini ya. Kita harus berkolaborasi dan juga harus mencari solusi. Kita kalau permasalahan semua orang kita bisa ya menuliskan permasalahan, tapi sekarang solusi. Tadi ada misalnya membuat restorative economy itu bisa betul-betul hidup di kita banyak sekali jumlah desa yang kita miliki. Kalau misalnya setiap desa itu memiliki istilahnya fundamental yang mereka bangun berdasarkan restorative economy itu luar biasa ya. Dan tadi target-target misalnya mengurangi sampah. Sebenarnya aktivitas seperti ini kan dengan circular economy itu sampah target 2029 harusnya kan bisa tercapai. Apa yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini khususnya untuk membantu bekerja sama dan juga kita mulai dari sampah itulah. Karena sampah ini kan pada akhirnya kan ada hulu hilirnya dari produsennya, tapi kemudian dari householdnya belum lagi nanti perlu dipilah-pilah untuk di recycle, reuse dan dijual dan ditransformasi menjadi suatu sumber ekonomi yang lain. Betul. Mungkin dari situ kita mulai solusi. Ya, artinya kalau sampah di Indonesia ini kan banyaknya banyak banget ya, Mbak Desi ya. Tadi saya katakan tuh 56,63 juta ton per tahun. Jakarta aja 7.500 ton per hari. Kabupaten Bogor 2.800, Bandung mungkin sekitar 2.300 ton per hari. Dan ini juga belum ngomongin sampah yang tadi saya katakan sudah numpuk yang 1,7 miliar ton di TPA-TPA. Artinya kalau mau menyelesaikan permasalahan sampah sebenarnya kita yang besar dulu. Tumpukan apa nih yang besar yang bisa kita selesaikan. Yang awal pasti kita harus menyelesaikan revisi Perpres ini 35 untuk adanya waste to energy. Karena itu akan menyelesaikan semua sampah yang kota-kota yang sampahnya di atas 1.000 ton. Lalu begitu nanti ini sudah selesai, di mana nanti akan di peran Danantara dan PLN akan sangat besar di sana, kita akan menyelesaikan sampah-sampah yang tadi. Karena sampah yang recycle dengan kerajinan, ada misalnya dari gambut gitu ya, gambut purunnya diambil setelah 3 bulan apa 6 bulan itu bisa diambil lalu dijadikan kerajinan tangan. Lalu sampah-sampah dari organik lainnya misalnya enceng gondok supaya tidak nutupin danau dijadikan kerajinan-kerajinan lain. Itu terus terang tidak terlalu nggak nendang banget lah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi bukan berarti itu tidak perlu kita lakukan, sangat perlu. Tapi kan ada prioritas-prioritasnya. Dan setelah nanti kita selesaikan yang gede ini, kita harus juga menyelesaikan hal-hal yang kecil. Dan yang hal-hal kecil ini misalnya sampah makanan. Sampah makanan di DKI, kita lihat banyak sekali dan bagaimana penyelesaiannya. Kalau kita ngumpulin sampah-sampah masyarakat satu persatu, itu rada susah. Ya, ribet. Jadi artinya saya waktu itu bicara juga dengan Kadis LH dan kita sudah melakukan rapat beberapa kali dengan Kadis LH Jakarta untuk mengumpulkan sampah Horeca. Hotel, restoran, kafe, kafetaria, kayaknya lah. Pokoknya Horeca lah gitu ya. Itu dikumpulin, karena kalau udah Horeca itu pasti satu industri besar. Itu bisa diambil oleh Kadis LH. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara harus ada yang makan nih sampahnya. Siapa sampahnya yang makan? Yaitu pembudidaya maggots, ya, maggot farmers itu harus dekat di situ. Nah, artinya kita harus satukan tuh dengan yang buang sampah Horeca itu nanti dikumpulin, diambil oleh Kadis, oleh Dinas LH, lalu ditaruh misalnya di lokasi-lokasi TPS 3R lah gitu, di mana yang pembudidaya maggots ini bisa ngambil. Karena ketika saya bicara dengan pembudidaya maggots, masalah mereka itu bukan dari jumlah sampah. Sampah berapapun juga jumlahnya bisa dimakan oleh maggots, tetapi ada di logistik cost. Ketika tempat dia ngambil sampah dan tempat dia mengelola maggots itu jauh, itu akan meningkatkan harga transportasi. Ya, nah, kalau kita diambil oleh dinas provinsi, lalu ditaruh di TPS 3R, atau lokasi-lokasi di mana pembudidaya maggots itu berada, dekat, itu akan memotong logistik cost, sehingga dia bisa kompetitif harganya untuk dijual. Lah, lalu berikutnya apa? Berikutnya pemerintah harus cari juga off-takernya. Siapa yang mau off-take dari maggots itu? Dan saya rasa peran pemerintah itu inilah untuk mengorkestrasi supaya ngabisin sampah-sampah dulu yang banyak ini. Artinya dinas provinsi, kabupaten, kota itu harus
harus segera kerjasama dengan industri Horeca. Harus tanda tangan, MOU, dari situ ngambil, lalu kasih poin-poin tertentu di mana pembudidaya maggots itu ada, dan di situ langsung ditaruh dan carikan off-takernya. Tapi kalau peran pemerintah yang lain yang bisa membantu, misalnya upaya-upaya ataupun usaha yang khususnya dari para NGO, mungkin pengusaha, kalau industri. saya secara pribadi sangat senang sekali jika Yayasan Bambu atau Mas Darsono itu bisa menjual karbon. Karena bagaimanapun juga kita harus mendorong sebanyak-banyaknya karbon kredit ada dari Indonesia. Jadi sudah bisa kan sekarang mulai? Sudah bisa membuat profit lah sekarang untuk itu. Seharusnya tinggal di ujung karena menggunakan Vera dan kita mungkin sebentar lagi itu dengan kapan Vera. kira-kira? Tahun ini atau perlu Saya maunya sebelum nanti tahun malam. 2030? Ada nanti tepuk tangan ini nanti malam. Waduh. Kalau tadi permintaan ini Monica, supaya justru yang selama ini pemerintah biasanya kan jadi penghalang, bukan menjadi fasilitator. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu tadi ada surat dari UNFCCC mungkin Itu salah ada WA, tuh salah ternyata. apa saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak terima Salah alamat salah berarti. alamat mungkin. Tapi intinya yang kita lakukan sekarang ini justru untuk mencari karbon kredit sebanyak-banyaknya dari industri-industri yang apa ya, yang sampai yang tech based tadi ya, biochar itu kita cariin gimana supaya bisa ada karbon kredit dari industri itu. Misalnya dari kelapa sawit, dari pomenya, bagaimana caranya kita bisa mengambil karbon kredit dari pome. Karena itu jutaan juga karbon ini kan pemerintah juga dapat untung. Setiap ton dapat Rp3.000. Jadi justru di pemerintahan sini kita tuh jangan menghambat. Gimana caranya kita mendorong supaya sebanyak-banyaknya pengusaha bisa Bagus sekali. memproduksi Ini CO2. dari pemerintah, justru pemerintah Kredit jangan tuh. menghambat. Justru harusnya mempermudah ya. Ya semoga diskusi ini bisa istilahnya membuat sini semua menjadi jauh lebih lancar ya. Tapi kalau dari ini juga dari pemerintah ya, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mencari solusi, khususnya mengimplementasi restorative economy dari mulai pedesaan, karena memang di situ yang perekonomiannya harus kita bantu ya. Iya. Satu kata kuncinya, nafas harus panjang, sabar, ngomong terus, ngajak terus, dan bagaimana menjahit bottom up. Kalau saya sih selalu mencari solusinya gini, saya lihat bottom up. Pemerintah, misalnya kita ngomong prioritas Pak Presiden kan banyak tuh dari MBG, itu sebenarnya kan mereka create ekonomi baru untuk usaha baru, misalnya perempuan. Nah kalau saya ngomong MBG, saya akan melihat bottom up-nya apa, perempuan-perempuan seperti perhutanan sosial. Dia si Monik bilang, oke 30% tanaman pangan. Tanaman keras 30%, sisanya tanaman yang restoratif atau apa. Nah, kalau yang dari tanaman pangan, bagaimana membuat tanaman pangan itu dengan ibu yang sudah pinter masak, naikin, diajarin, dilatih. Nah, ketika kita ngomong prioritas Pak Presiden MBG itu kan sebenarnya itu udah ada budgetnya. Anak-anak harus makan. Tapi balik lagi, ketika MBG makan sampai di rumah, yang masak itu siapa gitu loh. Nah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan kepada perempuan ini melalui bottom up dari Mama Bambu, dari komunitas-komunitas yang ada, supaya meng-create ekonominya. Ujungnya kan sebenarnya kekerasan terjadi kan ujungnya ekonomi. Nah bagaimana kita menguraikan kasus yang ada itu dengan menaikkan ekonomi perempuan ini. Nah ini bottom up yang kita coba. Kemudian peluncuran setelah CKG, cek kesehatan kan Koperasi Merah Putih. Nah saya juga dari kita kan memang pembuat kebijakan, tapi ketika kita pilot di lapangan, kita boleh ke desa, melihat apa yang terjadi dengan ibu-ibunya, dengan mama-mamanya. Nah yang terjadi ini adalah dari program koperasi itu, koperasi ada, harus dibentuklah kepala koperasi. Makanya saya tanya, Monik, ada nggak koperasi-koperasi yang bisa kita coba jahit dalam Koperasi Merah Putihnya? Karena balik lagi, program prioritas itu sudah semua kementerian itu sudah Kabinet Merah Putih itu harus jalankan. Tapi bagaimana kita menjahit supaya beneficiar lagi, maksudnya penerimanya, pelakunya itu benar di lapangan. Nah ngomong Koperasi Merah Putih, balik lagi, ini koperasi gimana? Harus jalan. Kemarin kita mencoba, ada beberapa yang kita uji coba dari hidroponik. Mereka udah ada lahan. Terus
tinggal butuh bantuan nih untuk perbaikan sekitar 400 juta. Terus koperasi udah dibentuk di daerah itu, saya nanya dong, gimana ini koperasi masuk? Oh nggak bisa, harus ada kolateral. Nah berarti kan ini bottleneck yang harus kita bereskan. Bukan berarti nggak bagus, tapi bagaimana mengimplementasikan supaya koperasi menjadi transparan, tidak korupsi, dan juga pelaku yang ada di koperasi ini. Itu ada perempuannya nggak pelakunya di koperasi ini? Nah balik lagi, dari kementerian kita kan kolaborasi lagi ceritanya. Terus knock-knock lah ke koperasi. Pak Ferry, tolong dong itu pasti perempuan. Iya pasti 50% perempuan. Udah di afirmatif. Ya udah oke. Terus turun ke grassroots dong. Ini perempuannya perempuan. Iya bendaharanya minimal perempuan katanya. Oke, tapi yang lain-lain bisa nggak kasih dana segitu? Kan ada gulir dana 3M untuk bisnis. Sebenarnya kan itu koperasi untuk membentuk bisnis-bisnis UKM, bisnis kecil di grassroots kan. Terus ketika itu nggak bisa, harus kolateral. Lah kalau kolateral mau gimana? Koperasi kan nggak kolateral. Nah, bottleneck inilah yang kita uji coba. Yang penting balik lagi, kita harus rajin turun, carilah grassroots low hanging fruit yang sebenarnya mereka udah bagus. Bagaimana kita tinggal menjahit supaya program prioritas jalan, beneficialnya juga kalau di saya pasti perempuan. Perempuan dapat karena butuh afirmatif itu, butuh menggerakkan KL itu untuk memastikan afirmatif 50% perempuan itu terlibat. Tapi balik lagi, kalau kita nggak punya data, nggak bisa juga. Jadi ya kerjaan saya hanya menjahit. Tapi selama ini komunikasi maupun ya antar kementerian dan lembaga ini kan tadi kan harus bicara dengan ini bagaimana rasanya? Cukup ini nggak sejalan, nggak sama, nggak Kalau share the same? Kabinet kita cukup oke. Kan? Oke, kita ini udah jadi sahabat juga. Selain yang ada di panggung ini kira-kira masih bagaimana? Ada yang masih harus di istilahnya. Betul. Jadi misalnya kayak kementerian, kalau bicara di perempuan itu udah banyak lah ya. Bagaimana membuat ekonomi, terus di samping itu kita membuat mereka resilience gitu kan. Jadi kita dengan Kementerian Desa, sebenarnya kalau MOU antara kementerian kita semua ada. Jadi karena saya itu harus ke hukum, ke polisi, ke desa, semua lah. Semua karena urusan saya kan hilir kan. Tapi kan sebenarnya ujungnya kita nggak mau kerja di hilir aja. Kita maunya kerjain. Makanya waktu di desa kita melihat apa sih di desa, di Kementerian Desa juga di Kementerian Hukum itu ada program Posbangkum misalnya. Posbangkum itu kan memberikan desa-desa, kepala desa itu menjadi peacemaker. Terus kita nanya dong, waktu peacemaker itu kan kalau urusan pasti urusan tanah lah, urusan inilah, urusan konflik lah. Urusan kan banyak. Kalau dibilang urusan banyak, terus urusan perempuan kok kayaknya nggak ada gitu. Padahal urusan perempuan itu, kekerasan itu sesuatu yang tabu. Buat mereka itu bukan nggak ada. Orang data ada kok, 1 dari 2 mengalami kekerasan, 1 dari 4. Tapi kenapa? Karena mereka don't dare to speak up kan. Malu, ini tabu, terus keluarga kayaknya kok kalau ngomong keluar pun nggak enak gitu. KDRT ngomong keluar juga nggak enak gitu. Nah tapi ini selama 8 bulan ini rise and speak udah ada. Ada yang no viral, no justice. Ya semua dilakukan untuk itu. Tapi balik lagi bagaimana kita bekerja sama misalnya dengan hukum dan desa. Kepala desa itu dimasukkan perspektif perempuannya. Dimasukkan supaya ketika menjadi peacemaker, kita juga nggak mau terlalu banyak kasus langsung dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau bisa dijadikan penyelesaian, justice-nya dibereskan di cara keluargaan. Tapi balik lagi, kita harus datang ke kementerian, pastikan ketika ada pelatihan, BIMTEK, masukkan paralegal, pengertian isu perempuan, supaya mereka tuh ngerti gitu loh cara menyelesaikan di dalam grassroots. Bu Airin, dari perspektif Ekraf, apa kira-kira solusi khususnya yang multi-stake ini yang bisa dilakukan dan bisa membantu untuk mempercepat implementasi ekonomi restoratif? Kalau buat saya sih, ini bukan masalah satu kementerian sih ya. Ini masalah mindset dari humans. Jadi yang perlu kita shift sekarang, baik yang orang-orang yang di dalam kementerian ataupun di luar pemerintah ya kan, semuanya dari Indonesia nih. It's the mindset that needs to be there.
Karena di Kabinet Merah Putih ini kita cukup kompak, dan saya terus terang karena sebelumnya kan saya nggak pernah masuk ke government ya. This is a completely new territory for me. Nggak kenal sama siapa-siapa. Bu Vero yang terkenal gitu aja aku pertama kali I'm like, oh, kayaknya pernah lihat ya, like, who is this gitu loh. Ternyata terkenal banget kan. Magelang itu sangat membantu, Bu. Untuk supaya kita semua terutama yang wakil menteri we can just pick up a phone dan alignment kan, dan itu sangat cepat sekali dan buat saya itu sangat terbantu. Itu satu. Jadi kedua, Pak Prabowo selalu mengatakan forget about ego sektoral, karena yang kita lihat bukan hanya aircraftnya doang. Pada saya melihat satu pejuang aircraft itu ada banyak loh, connectionsnya ke kanan kiri banyak sekali. Tapi kalau misalnya saya hanya memakai kacamata kuda, mindsetnya ya, saya hanya sesuai dengan tugas dan fungsi saya di kementerian ini, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi mindset shift ini yang selalu kita katakan di dalam internal kementerian adalah jangan pakai kacamata kuda hanya melihat ke tusi kita. Karena apa yang kita lakukan ada domino efeknya ke kanan kiri. Mindset shift itu sangat penting. Kedua adalah bagaimana kita bisa, again on mindset ya, kita jangan hanya melihat what is in it for me gitu loh. Tapi kita harus lihat, oke, kalau misal put ourselves in other people's shoes, right? All of us, kita semua itu pengen kalau yang kita fight for itu didengar oleh orang. Tapi if we don't listen to others, then what rights do we have to be listened to? Oke, Right. sekarang kita Itu sudah yang sangat mendengarkan penting. dari perspektif Monica dan Pak Darsono, kira-kira apa solusi ataupun kerjasama yang bisa dibentuk dengan antara pemerintah sebagai regulator dan juga pengusaha maupun NGO sebagai implementer? Kalau misalnya ada kesulitan di lapangan, speak to us. At least we'll try to help you to knock doors because we know people kan, yang within the cabinets. Itu yang saya selalu offer ke semuanya. Saya persilakan dari teman-teman di sini di audience untuk bertanya. Silakan acungkan tangan ya dan perkenalkan diri Anda siapa kepada siapa pertanyaan ditujukan. Make it sweet, simple, and straight to the point. Saya kumpulkan 3 dulu, dari satu dari depan, kemudian ya dari belakang ini dan satu lagi mungkin siapa? Ya. Baik, saya Nurul Firmansyah, Kepala Program Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Jadi dalam konteks ekonomi restoratif, ada satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu modal sosial. Jadi kadang-kala modal sosial itu dianggap di luar kerangka ekonomi. Nah, modal sosial itu penting sekali. Salah satu untuk membangkitkan modal sosial adalah bagaimana melekatkan hubungan antara komunitas dengan komoditas dan alam. Kenapa kemudian kita berhasil mengelola bambu agroekologi di Flores? Karena hubungan manusia dengan bambu itu erat. Sehingga dia menjaga. Artinya apa? Sebenarnya ekonomi restoratif itu enabler model-model yang ada di desa. Kemudian menaik kelaskannya lah ya kepada produk. Namun sebenarnya basisnya itu. Makanya kita bekerja itu tidak hanya bicara supply demand tapi ruang kebudayaan. Salah satunya kayak pasar Nampo Beto atau pasar Papringan, itu ruang bagaimana alam, bambu, kehidupan sosial itu muncul dari bawah. Sehingga bambu itu saya atau hutan itu saya. Nah, dalam konteks ini mungkin Kementerian Kebudayaan juga harus dilibatkan karena modal sosial itu penting sekali, bahkan untuk ekonomi restoratif, untuk mencapai cuan agak lama, resikonya seperti itu, namun harus ada stepping bagaimana kekuatan-kekuatan itu dimunculkan, ditapak. Nah itu yang menjadi penting pengalaman kita misalnya, ini muncul ke etos juga ya, misalnya mama bambu itu kan menanam ya, membibit. Terus ada satu mama bambu yang tidak berhasil membibit, dia menangis. Bukan menangis tidak dapat uang, tapi menangis kenapa gagal. Artinya apa? Etos untuk membibit, menanam bambu di hutan itu muncul. Nah kalau itu tidak dilihat, kita tidak menganggap ini modal. Padahal ini modal yang besar banget. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas ini. Lebih ke komentar ya atau perspektif ya. Silakan Mbak Pini. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Bini Bukhori, saya dari Perkumpulan Prakarsa. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu Wamen di sini. Pak Dias, terima kasih sekali mendengarkan Pak Dias. Saya tidak ada keraguan lagi tentang komitmen pemerintah kita terhadap restoratif ekonomi. Pertanyaannya Pak Dias, apakah Pak Dias melihat bahwa Kementerian Bapak ini yang menjadi panglima di dalam menavigasi ekonomi restoratif? Seberapa kewenangan Kementerian Bapak untuk ikut mengatur kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan perindustrian, kebijakan keterlibatan perempuan? Seberapa otoritas yang Bapak punyai untuk itu? Dan kalau tidak Pak, bagaimana kita bisa membantu Bapak supaya ini betul-betul terjadi? Itu saja. Terima kasih. Dan kepada ibu-ibu Wamen, kalau tadi Ibu Mungkin coba Wamen, Bini bisa berdiri ya supaya kita bisa melihat. Oke, kepada Ibu Wamen tadi kalau dibilang bahwa if you have problems talk to us, nggak kurang-kurang kok. Udah sampai jadi kaset rusak atau kemudian podcast rusak. Podcast rusak, masa kita harus viralkan semuanya, berarti ada yang nggak jalan. Iya. Saluran komunikasi kepada pemerintah ini bagaimana ya? Baik, terima kasih banyak. Ini komentarnya dan juga pertanyaannya. Minta ya, satu lagi dari depan. Terima kasih. Berdiri ya. Yeah. Terima kasih. Saya Mark dari PT Catalyze, sebuah agensi buat sustainability communications. Saya ada pertanyaan buat Pak Darsono. Pak Darsono tadi cerita bahwa money comes at the end ya, profit ini pada ujung proses. Pada saat itu banyak anak muda yang sebenarnya punya mimpi terhadap restoration economy. Mungkin mereka berharap bisa pada suatu hari masuk dalam industri itu. Pesannya Bapak buat mereka, buat Gen Z terutama apa? Pada saat mereka harus banyak berjuang dan situasi ekonomi tidak tentu yang paling optimal. Saya mau dengar dari Bapak. Terima kasih. Ada satu lagi yang ingin bertanya, saya berikan, ya silakan. Berdiri. Ya boleh berdiri. Terima kasih, Jaya Wahono dari Clean Power Indonesia. Kebetulan bareng juga sama Bro Darsono di Kadin. Pertanyaannya ke Mas Wamen. Karena masnya kan cuma satu, jadi pasti tahu siapa. Tadi saya singgung juga di waiting lounge mengenai pengolahan sampah. Saat ini pemerintah sudah akan mengeluarkan revisi Perpres untuk sampah-sampah di kota besar. Nah, bagaimana untuk kota-kota kecil? Karena kan sampah bukan cuma di 33 kota yang rencananya akan dibuat insentifnya, tapi ratusan kota kabupaten. Itu saya kira perlu juga kita mencarikan solusinya, dan saya kira sebagai saya pelaku, teknologinya sudah ada, yang mau invest ada, bagaimana pemerintah menanggapi. Makasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Wah, banyak pertanyaan ini khusus untuk Pak Dias. Panglima dari semua urusan ini, yang pertama perlu dijawab otoritasnya dan juga pengelolaan sampah bagaimana. Diangkat dulu, habis itu di smash. Gitu ya. Oh iya. Kayak orang maintenance pedal. Pedal sekarang bukan pedal. Pedal. Ikuti zaman. Aduh, kewenangannya pasti ya setiap tadi juga sudah dimention bahwa setiap kebijakan kita udah pasti nggak bisa melakukannya sendiri. Semuanya pasti harus juga ada masukan dari kementerian yang lain. Contohnya aja yang saat ini lagi kita susun, yaitu second NDC yang tadi saya katakan pada awal, kita sedang menyusun komitmen kita kepada dunia berapa emisi yang akan kita timbulkan dari 2031 ke 2035. Ini harus lintas sektor. Ya harus diakui juga, ya rapat ini kan juga butuh waktu nih. Butuh waktu dan kadang setuju, kadang enggak, kadang telat, kadang cepat ya gitu-gitu. Itu pasti ada hal-hal seperti itu. Dan juga mungkin bukan hanya di eksternal, di internal pun juga demikian gitu. Jadi harus diakui lah banyak birokrasi ini yang secara eksternal, yang secara internal ini terkadang ya harus kita dorong juga supaya bisa berjalan. Dan yang bisa dilakukan teman-teman yaitu justru melihat kinerja pemerintah dan ikut mengawasi. Saya rasa dengan sebenarnya niatnya itu sama. Ya. Saya sudah bilang bahwa kita ingin Indonesia mencapai target
yang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah, dan Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Kita punya net zero emissions 2060, beliau bilang itu kurang, harus 2050. Nah, berarti harusnya menteri dan wakil menterinya ini tidak boleh diam-diam aja, justru makin pusing nih. Harus sering-sering datang ke Yayasan Bambu, sering-sering ngomong sama Mas Darsono gitu kan, sama yang lainnya, ayo bantuin gua dong, gua disuruh target begini nih, harusnya begitu gitu. Bukan justru malah ini saya punya proyek begini yang bisa menurunkan emisi, tunggu dulu, tergantung teleponnya siapa, ntar yang nelpon sini sana gitu kan, nggak bisa kayak begitu gitu. Justru mindsetnya memang harus berubah gitu, karena tekanan dari presiden ini untuk maju begitu cepat. Dari 2060 itu pun juga kita tadinya mikir tercapai nggak ya, malah sekarang jadi 2050. Jadi artinya goalnya sama, jangan pikir bahwa kita itu di sini untuk menghambat, tapi bantu kita dong supaya ini kejadian gitu, supaya ini tercapai semuanya. Dan tadi yang kedua terkait sampah. Yang gede-gede tadi kita sudah bilang bahwa akan ada revisi Perpres 35 mengenai sampah tahun 2018 yang di atas 1.000 ton, ada 33 kota. Nah, yang untuk di bawah 1.000 ton itu masih banyak sebenarnya solusi-solusi yang masih terjangkau seperti RDF atau tadi dengan maggots dan lain sebagainya. Dan kemungkinan nanti kita juga akan membuat revisi Perpres atau peraturan yang lain terkait kebijakan strategi nasional, terkait juga sampah laut, dan ini untuk menyasar kota-kota yang sampahnya di bawah 1.000 ton. Jadi kurang lebihnya sih begitu. Ya, jadi ada kerjasama yang dekat ya, erat ya dengan pemerintah daerah dalam hal ini untuk pengelolaan sampahnya ya. Ya. Ini penting. Tadi ada juga pertanyaan untuk para wamennya nih, terbuka untuk mendapatkan masukan. Yang saya ingin tahu tadi kan ini supaya ya apalagi media, peran kita kan untuk sebagai watchdog ya. Ini yang penting kalau diberikan masukan pemerintah tahan dikritik kan, maksudnya nggak langsung sensitif gitu yang kalau mungkin dari saya dulu, kalau dilihat dari para wamen ya, ini kan sebenarnya kita ini banyakkan profesi dari private sector, profesional lah ya, profesional. Kita ini maunya jobs done. Buat kita itu pokoknya cepat selesai, beres, itu kita. Ketika kita masuk birokrasi, nggak bisa begitu. Birokrasi itu filing, writing. Saya juga baru tahu. Jadi semua harus admin, writing, filing. Tapi gini, kita tidak mau karena hanya kita sebentar, terus kita merusak ketatanan birokrasi. Justru kita harus menjadi pengikat supaya birokrasinya dengan sistem bottom up, masukan semua, itu bisa kita jahit supaya birokrasinya ketika satu hari kita juga jadi masyarakat biasa kok. Kita juga bagian yang menikmati. Jadi saya selalu berpikir, tapi balik lagi, kata kuncinya nafasnya harus panjang. Karena antara profesi dengan birokrasi itu berat. Ya, tapi jangan terlalu panjang karena waktu terus berjalan dan kita hanya punya 4 tahun lagi dan sekarang mungkin sudah berpikirnya ya untuk justru kan ini ada big idea forum kan, udah mengumpulkan ini semua. Justru kita udah tahu nih seperti apa nanti kalau kita udah proof of concept tahun depan, insya Allah kita pasti bisa membuat ini menjadi kebijakan. Karena Oktober hanya beberapa bulan lagi. 1 tahun. Mbak Irin, gimana? Hari ke-295 kita menjabat. Dan selalu saya menghitung hari kenapa? Karena setiap hari begitu penting. Kita ini di-push terus nih sama Pak Presiden kan, harus jalan cepat gitu loh. When is the deadline? Yesterday, last year gitu kan, padahal belum menjabatkan. Kenapa? Karena fondasi 5 tahun ini, setting the foundation is extremely important. Setting that tone itu sangat amat penting sekali. Saya paham mengenai komunikasi karena jangankan Bapak atau Ibu, saya aja kadang-kadang masalah komunikasi gitu loh. Tapi this is something that we are trying to bulldoze internally, right? Supaya ya, saya selalu mengatakan saya jobnya 2. Satu adalah tukang jodoh karena butuh apa nih? Butuh apa? Ayo kawin kan.
Kedua adalah mengtranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Karena bahasa birokrat, bahasa swasta, bahasa komunitas itu beda-beda semua padahal bahasa Indonesia. Jadi kadang di meeting itu saya ngelihat ini ngomong, dua-dua niatnya sama tapi kenapa Lost in translation. lost in translations. Jadi that's why setiap kali ya antara kementerian, antara birokrasi juga pasti ada perbedaannya cara berbicara. Jadi karena kita banyak yang ya tadi Bu Vero menyinggung kita dari professionals ya masuk, fortunately kita bisa ngelihat perbedaan itu karena kita jump from that column ke sini, udah 295 hari udah mulai belajar bahasanya kan. Awal-awal guys, aku punya satu dictionary yang isinya itu glossary dari bahasa kementerian karena aku juga nggak ngerti gitu loh. Tapi kita juga belajar akan hal itu dan sekarang alhasil ya kita bisa mentranslate hal tersebut. Komunikasi is key. Pak Darsono, tadi ada pertanyaan bagaimana supaya fire up the Gen Z untuk misalnya ya jadi contoh tadi yang diberikan oleh Pak Darsono. Jadi mungkin saya kalau boleh lihat perjalanan kami selama hampir 18 tahun ini, satu, walaupun waktu itu bukan selalu, memang saya bukan Gen Z, yang pasti itu kita harus berani bermimpi. Satu, kita berani bermimpi, dua, kita harus punya mindset, tiga itu tadi kita harus napas panjang atau perseverance. Jadi kenyataannya RMU itu terbukti bahwa perusahaan yang punya mimpi, dua anak muda umur 30-an waktu itu punya mimpi yang terus terang bagi saya juga kaget mimpi itu bisa terwujud. Cuman yang pasti saya di benak saya itu karena apa? Kegiatan yang kami lakukan itu mempunyai nilai purpose yang luar biasa. I think you have to stick with that dulu. When you stick with the purpose first, nanti profit bisa belakangan. Memang perlu ekosistem. Ngomong sih gampang. Kalau orang bilang 10 tahun nggak ada penjualan, siapa yang mau bikin perusahaan seperti itu? Cuman bagusnya RMU itu bisa jadi enabler sekarang, Des. Tapi jadi banyak yang mengikuti pola ini bahwa profit itu nggak penting, nanti saja. Saya rasa banyak sekali pengusaha atau perusahaan yang tunggu dulu ini. Ya, justru kami ingin bisa mulai mengedukasi teman-teman di apakah entrepreneur baru, perusahaan-perusahaan bahwa once you have a purpose, itu menurut saya when you have the perseverance tuh you will prevail menurut saya ya, karena emang dunia ini masalahnya banyak. Karena kenapa? Nanti yang namanya pembeli produk Anda itu mereka melihat purpose-nya. Dan nanti nggak mungkin dengan kolaborasi dengan pemerintah tuh ujung-ujungnya memang saya sempat nanya, do we really need branding? Branding is important. Dan branding itu important kalau kita bisa tunjukkan satu. Tadi sempat ngomong masalah social capital. Jadi harus brandingnya itu kuat dan benar-benar from the bottom. Jadi nggak bisa cuma branding-brandingan. Jadi gitulah. Dan hanya waktu yang kita bisa bangun kepercayaan terhadap masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan RMU, dengan Katingan Mentai Project kita bisa contoh. Bahwa benar-benar it's coming from a very small idea. Well, this is a big idea for them, but it's a small idea niat baik. But it become a big idea, it's become a big dream, and it become a reality. Dan as an Indonesian, we should be proud gitu. Saya sangat ingin mengajak entrepreneur-entrepreneur yang baru dan you have to believe yang berbeda sekarang dibanding 17 tahun yang lalu. Now we have something called AI. AI can create a lot of efficiency. Jadi orang suka bilang, aduh kan nggak ada uangnya, sus nggak bisa hire. No. There's no excuse anymore menurut saya. Jadi kalau mau punya mimpi, punya mindset, punya entrepreneur skill, punya purpose, and you find the right ecosystem. Get the collaboration. Work together with Bu Iren, for example. Jadi menurut saya banyak anak-anak muda sekarang tuh, mereka tuh jauh lebih advance, Bu Desi. Dan we are here to help them. Dan ekosistem ini harus dibangun. Sehingga yang namanya restorative economy become a norm. Kan kenyataannya kan kita masih mikirnya susah. Karena kenyataannya in the Gen Z world tuh they want to restore. Yang gimana kita bisa bantu. Itu sih. Yang hopefully kita jadi lighthouse lah. Jadi mungkin kata-kata terakhir ini kan ada The Big Idea Forum. Kita semua duduk sini berdiskusi apa yang ingin dilihat dari hasil percakapan kita ini yang bisa diterjemahkan dalam implementasi secara praktikal dan sehingga apa yang dilakukan oleh Darsono dan PT Rimba Makmur Utama ini bisa betul-betul menjadi prototipe yang menggiring, katalis bagi pengusaha lain untuk mengubah mindset mereka supaya mementingkan restoration ekonomi ini ketimbang hanya memikirkan profit. Jadi mungkin kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi katalis, kita bisa jadi enabler. Jadi orang bisa, oh ternyata RMU bisa, kenapa kok kita tidak bisa, for example. Cuman yang penting bagi saya dengan keberhasilan kami ini, pemerintah juga lihat, oh ada hasilnya. Nyatanya Pak Dias bisa bilang kita mau jualan karbon. Memang kenyataannya kami sudah berhasil jual karbon, ada pendapatan negara, ada kesejahteraan masyarakat. Jadi we need those quick win and proof of concept.
Dan dengan kenyataan RMU itu bisa jadi lighthouse seperti ini, we actually can do this. We can do this, nah apalagi dengan wamen-wamen yang siap berkolaborasi. Jadi kuncinya itu, it's not a one-man show, it's not a private sector, it's not masyarakat, it's everybody show. Itu yang penting menurut saya, kolaborasi dan kembali lagi harus balik ke niat baiknya dulu. When you have that niat baiknya, and then basically converting intent into action. Ngomong niat mah gampang. Eksekusinya yang susah. Ya, Teman kalau mamanya butuh katanya itu. the road to hell is paved with good intention. Yang penting implementasinya. Monica, apa yang ingin kita dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini? Saya pikir 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi I want to see hasil diskusi kita itu 20 tahun lagi? Ya 10 tahun lagi lah. 10 tahun lagi. Kalau bisa besok. I'll be so old. 10 tahun lagi saya mau lihat kontribusi kita pada ekonomi Indonesia itu mungkin bisa 100 kali lipat dari restoratif ekonomi. Ini dicatat lagi sama Pak Wamen. Nggak, karena kita juga punya yang bisa 100 kali lipat. 2045 kan Indonesia emas. Dengan ekonomi yang lebih berkeadilan sampai ke tingkat desa. Jadi nggak ada yang susah makan, nggak ada yang susah air. Saya mau cerita sedikit. Mama Bambu jualan teh bambu di desa di Nagakeo dari Rp500.000 per minggu pendapatannya, kelompok ya, menjadi 2 juta rupiah per minggu. Tapi mereka harus naik sepeda motor setengah jam untuk dapat signal internet agar bisa jual online. Sampai hari ini ada perhatian dari pemerintah? Nggak ada. Padahal cuma connectivity. Pemerintah bisa lihat misalnya connectivity juga. Itu salah satu isu. 20 desa kita yang pertama di 7 kabupaten nggak ada internetnya semua. Padahal kita result based, kita harus foto, harus bayar sesuai dengan hasil kerjanya mereka. Result based. Mereka harus naik motor lagi 1 jam untuk dapat koneksi internet. Padahal sudah disampaikan kepada. Sudah, kan ditangkap menterinya. Sudah. Apa lagi? Johnny Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Orang NTT lagi. Jadi saya ingin juga mengatakan bahwa saya terima kasih para wamen tadi sudah mengatakan kita mau mendengar, kita mau kolaborasi. Lebih sering-sering juga dengarkan sampai ke tingkat tapak ya. Lebih sering jalan-jalan ke tingkat desa, Ibu Wamen. Melihat juga apa yang dijalani atau apa yang dialami oleh pemerintah, oleh rakyat. Ya. Program-program yang didesain top down itu tidak akan pernah jalan. Saya di kehidupan saya sebelumnya tata kelola pemerintahan, semua kebijakan pusat itu tidak ada sampai ke tingkat desa. Tidak pernah dirasakan sampai ke tingkat desa. Jadi kalau it's nice to hear di rapat, di media, cek saja desanya, pasti nggak ada impactnya. Impact satu-satunya itu barangkali undang-undang desa. Karena ada uang 1 miliar yang turun ke desa. Lain dari itu tidak ada program pemerintah pusat yang sampai turun ke tingkat desa. Kenapa menurut Monica? Ya. Kenapa? Ya karena turun tadi dalam harus ada perpres, permen, perda, turun lagi. Pokoknya ini sampai ke bawah itu jadinya lain. Jadi ini contoh ya, meja kursi bangku sekolah. Saya harus menjelaskan pada seorang kepala dinas, Pak Kepala Dinas, kalau dinas pendidikan, kalau Bapak beli meja ini, itu Bapak akan membantu sekian mama bambu dan sekian desa. Harganya 2,2 juta. 1 bangku dengan 2 kursi. 2,2 juta. Oh enggak, di LKPP ada 3,4 buatan Klaten. Yang dibeli yang buatan Jawa. Jadi ini juga salah satu yang, makanya itu saya bilang, oh kalau kebijakan, saya ingin Menteri Perdagangan punya affirmative action. Ambil dalam radius 100 kilo. Untuk produk-produk tertentu, kalau produk itu siap. Gitu. Contoh misalnya teh, kopi, gula,
gula semut, ambil dalam radius 100 kilo. Jadi saya kira PR-nya banyak banget, ya. Tapi salah satu yang perlu diperkuat adalah tata kelola pemerintahan. Karena dalam sektor ini, ya, tadi Pak Wamen LH Pak Dias sudah bilang bahwa memang tidak punya kuasa untuk mempengaruhi kementerian lain atau mengatur kementerian lain, tapi bisa membuat indikator besar untuk pemerintah, goal besar yang harus didukung oleh kementerian lain. Baik. Sama Kementerian PPA juga bisa membuat goal besar yang harus didukung oleh kementerian lain. Rencana aksi nasional gerakan gender dan perubahan iklim contohnya, PR-nya banyak karena masih di mainstream di kementerian sektor, masih harus di mainstream ke RPJMD, ke pemerintah daerah. Padahal ini adalah, saya udah baca dokumennya 176 halaman, keren banget. Ini mungkin bisa di launching di Brasil sana. Memberikan muka pada pemerintah Indonesia gender dan perubahan iklim. Ini saya kira salah satu contoh. Ekonomi kreatif juga misalnya. Saya mendorong juga ekonomi kreatif juga menambah satu nomenklatur ekonomi restoratif. Gitu. Karena ekonomi restoratif ini nggak ada rumahnya, nggak ada hostnya, itu. Tapi nggak apa-apa ya? Dapat mungkin bisa jadi payung untuk semuanya, karena kan kita harus mengubah ini pengelolaan ekonomi kita. Ini kelihatannya banyak sekali PR-nya, wishlist-nya, tapi yang jelas forum seperti ini kan ada gunanya lah ya untuk mengkomunikasikan dan memberikan feedback. Last words from Vero apa? Ya kira-kira. Perempuan beruang, perempuan berekonomi melalui restoratif ekonomi. Jadi memastikan itu perempuan di dalam ekonomi. Karena perempuannya kan memang udah bisa, udah mampu. Tinggal dicantolin aja. Kalian itu petani loh. Kalian itu bisa loh merubah iklim dengan manifest dari apa yang sudah dilakukan, bisa jadi ekonomi juga. Jadi intinya perempuan berekonomi. Perempuan berekonomi. Anak terlindungi. Bu Irene, apa last words dan yang ingin dilihat dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan adalah kita, every one of us ya, di dalam Hexahelix termasuk saya sendiri, set aside personal ego, focus on the goals. Dan mungkin ada yang tidak percaya dan tak percaya kan. Let's set all that aside. Give us ourselves, ya kan, dan each other a chance for a better world. Tadi ya, I give the last words to you. Tadi Bu Vero mengatakan, it's a cruel world. Let's help make it. It's a wonderful world. Ini gimana? Apa yang kita bisa dapatkan dari diskusi yang saya lihat ini sangat bagus, positif, dan sangat generatif ya? Sekarang seperti saya tadi sudah katakan, kita diberikan target yang luar biasa berat oleh Bapak Presiden. 2029 100% sampah harus terkelola, dan tadi net zero emissions dimajukan dari 2060 menjadi 2050, dan sementara itu harus ada target economic growth sebanyak 8%. Apakah ini bisa tercapai? Saya rasa dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo sekarang, dengan di posisi internasional ini, di regional dan isu-isu global, contohnya kita masuk ke BRICS. Ini saya sangka tadi ini hanya sekedar masalah ekonomi, infrastruktur segala, tetapi ternyata di BRICS itu ada yang namanya New Development Bank (NDB), itu yang juga memberikan akses pendanaan, alokasinya maksimal 40% untuk pendanaan iklim. Artinya apa? Artinya kita ada target untuk lingkungan yang besar, tapi at the same time dengan yang dilakukan Bapak Presiden ini, kita mendapatkan pendanaan, sebenarnya bisa mengakses pendanaan yang lebih banyak dari kerjasama multilateral seperti yang ada di BRICS. Dengan begini saya lihat dan saya percaya bahwasannya di pemerintahan Pak Prabowo ini sustainable development bukanlah sebuah hal yang mustahil. Sustainable development bukanlah sebuah oksimoron. Oksimoron itu adalah sebuah dua kata yang tidak bisa digabungkan menjadi satu, misalnya awfully good atau awfully beautiful. Nah, sustainable development ini biasanya orang bilang nggak bisa terjadi, tapi saya yakin di pemerintahan ini mungkin suatu saat
semua akan surprise juga, insya Allah akan terjadi. Iya, tepuk tangan. Ending dengan optimisnya. Sebenarnya dalam diskusi ini masih banyak menteri kementerian lain yang harusnya kita libatkan, tadi dari perindustrian, perdagangan, dan juga kebudayaan. Tapi for the next forum, sekali lagi terima kasih Bu Monica, Pak Darsono, Bu Airin, Pak Dias, dan juga Bu Vero. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di studio. Memang membangun ekonomi ini tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tapi perlu memastikan keberlanjutan dan juga keadilan. Ekonomi restoratif adalah jalan untuk menyeimbangkan kemajuan dengan pemulihan, serta mewariskan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Keberlanjutan ini bisa terwujud jika kebijakan yang berpihak pada pemulihan, investasi, ya, itu harus diarahkan pada inovasi hijau dan juga kesadaran masyarakat, tentu saja melalui gaya hidup dan juga awareness yang kita bangun. Langkah kecil kita bisa lakukan bersama dan bisa membentuk arah yang lebih besar bagi perubahan bangsa. Sekali lagi selalu saya katakan dalam forum ini kolaborasi adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. Bye-bye.